Istana spiritual tingkat 9 di tubuh saya sekarang hanya memiliki lapisan terakhir yang belum terisi. Jika saya bisa mengisinya di sini, dengan kekuatan istana spiritual tingkat 9, itu akan cukup untuk membuat jiwa saya sepenuhnya masuk alam immortal ascension. Pada saat itu, akan sulit untuk menemukan lawan bahkan di hadapan seluruh dunia 1000 besar dengan memurnikan obat saja dengan daya tarik alkemis transenden seperti itu. Aliansi api tak berujung akan memiliki jejak pertahanan diri dan daya tarik. Melihat gugusan cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, pikiran Xiao Yan tiba-tiba menjadi gembira. Xiao Yan tidak tahu betapa menakutkannya level sempurna dari Immortal Ascension Realm. Namun, berdasarkan tebakan Xiao Yan, dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir hanya ada beberapa orang di seluruh dunia 1000 besar yang dapat mencapainya. Yang paling penting adalah bahwa begitu Xiao Yan menerobos ke kekuatan jiwa tingkat kesempurnaan Immortal Ascension Boundary, bahkan jika itu adalah pil surgawi peringkat ke-9 yang telah dikabarkan di dunia 1000 besar, dia dapat mulai memperbaikinya sendiri. Tiandan kelas 9 hampir merupakan keberadaan yang paling menakutkan di bawah pil ilahi kelas 10. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki Tiandan kelas 9 memiliki daya tarik seperti itu. Alkemis nomor 1 di dunia, benar-benar layak mendapatkan namanya. Segel reinkarnasi Xiao Lingshan, api hidup dan mati, api reinkarnasi. Mari kita mulai. Setelah membuat beberapa pengaturan, Xiao Yan melihat 3 hal di tangannya dan juga khawatir. Hei, ada arah di hati, bukan lemparan, tetapi jiwa lingkungan yang telah dihancurkan dari Xiao Yan, yang sedikit tersentuh, seolah-olah berbohong. Energi yang terkandung dalam kelompok cahaya jiwa ini terlalu besar. Jika itu adalah satu orang, saya tidak akan berani mengambil risiko menelannya. Lagi pula, begitu ranah jiwa tidak tahan, itu akan terluka parah pada cahaya, dan benar-benar hilang dalam kasus yang parah. Ledakan. Kekuatan melahap agung menyembur keluar dengan mudah, langsung menyedot kelompok cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya di jejak ini ke dalam tubuh. Kekuatan yang sangat murni perlahan mengalir di tubuh Xiao Yan, menyebabkan banyak tubuh Xiao Yan hilang, dan semburan kegembiraan terpancar. Bahkan kekuatan di dalam tubuh yang telah tinggal di tingkat reinkarnasi kuasi lipat ke-7 mulai mengendur. Melahap kekuatan jiwa juga bisa membantuku meningkatkan kekuatanku. Xiao Yan merasakan sesuatu, dan mau tak mau bertanya-tanya, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak harus menggunakan neraka perang perbatasan, kekuatan iblis, ditambah 2 di depan siklus suci peradangan ini dan iming-iming India melepaskan reinkarnasi. Samsara Band, masing-masing urutan terobosan kecil bit semuanya sangat sulit, mari kita coba dulu. Setelah berbicara, Xiao Yan baru saja mengambil segel reinkarnasi ke dalam sakunya, dan 2 api suci diam-diam tertidur di depannya, menunggu kekuatan untuk melahap jiwa selesai. Mereka juga akan melahapnya bersama-sama. Adapun ruang di sekitarnya, pada saat ini, telah sepenuhnya ditutupi oleh kelompok cahaya jiwa di tungku neraka. Namun, meskipun dia telah melakukan semua persiapan, Xiao Yan masih tidak berani menganggapnya enteng. Jelas bukan masalah sederhana untuk menembus kesempurnaan batas kenaikan abadi. Jika ada trik tersembunyi di kelompok cahaya ini, konsekuensinya terlalu besar, dan Xiao Yan tidak mau mencoba. Bukan tidak masuk akal untuk berhati-hati dalam membuat kapal wanian. Dengan cara ini, Xiao Yan duduk bersila di kehampaan, dan api suci lainnya membakar dan memurnikan semua kelompok cahaya jiwa di ruang ini. Pemurnian semacam ini berlangsung selama hampir 10 hari, dan nyala api suci 7 warna yang mempesona perlahan memudar. Adapun kelompok cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini, mereka disempurnakan secara ekstrim oleh Xiao Yan, dan tidak ada jejak kotoran sama sekali. Pada saat ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan tungku neraka tampaknya menjadi halus. Dunia di aula seperti jurang yang tidak pernah berakhir. Setelah ditahan di sini, akan sulit untuk melarikan diri. Inilah sebabnya mengapa penempaan kelompok cahaya jiwa ini akan sangat cepat. Mereka juga ingin pergi dari sini, bahkan jika itu ditelan dan ditinggalkan dengan cara lain, itu lebih baik daripada di tungku neraka yang gelap ini. Mari kita mulai. Setelah beberapa saat, alis Xiao Yan tertutup rapat, tangannya terkepal, dan beberapa sidik jari yang sangat misterius terbentuk. Cahaya serakah menyembur keluar dari tengah alisnya, yang cocok dengan alam jiwa yang melonjak di tubuhnya. Hisap agung tersapu dalam sekejap. Jangan melihat kelompok cahaya di depanku, yang ukurannya hanya beberapa puluh meter. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya cukup untuk secara paksa menerobos ranah jiwa dari reinkarnasi tingkat ke-7. Mengikuti gerakan Xiao Yan, seluruh dunia lava neraka menjadi sunyi. Kelompok esensi jiwa ini setelah ditempa olehnya sedikit terkejut pada awalnya,
dan kemudian jejak kekuatan sumber jiwa murni yang tidak normal melonjak darinya. Keluar, dan akhirnya melilit xiao tubuh Yan, di sepanjang kulit yang terakhir, pori-pori, aliran masuk yang stabil ke dalam tubuh, dan bahkan jiwa. Dengan penyerapan seperti itu, dua api suci juga dipanggil oleh semacam panggilan, dan mereka bersiul menjauh dari tubuh Xiao Yan satu demi satu. Hanya setelah nyala tujuh warna menyerap nyala reinkarnasi, ada beberapa penolakan kuat terhadap nyala hidup dan mati, dan itu dicegat dalam kehampaan dalam sekejap. Dengan masuknya kekuatan jiwa dan penyerapan api reinkarnasi, lapisan terakhir dari istana spiritual 9 lantai Xiao Yan terisi penuh hampir dalam sekejap mata, dan bahkan permukaan istana spiritual 9 lantai memiliki lapisan kristal dalam seperti kristal. Sebuah lapisan muncul, dan beberapa fluktuasi kuno samar-samar terungkap di atasnya. Di atas lapisan kristal, samar-samar berkedip kelopak kuno yang samar, dan di kelopak itu, bahkan ada beberapa tanda kata yang luar biasa, semegah kuas para dewa. Generasi ke-9. Bang. Pada saat yang sama, ada semburan angin monster aneh di aula, yang membuat naga neraka menjadi gelisah untuk sementara waktu. Aneh. Mengapa ada embusan angin suram bergelombang di sini? Mungkinkah seseorang memasuki aula? Apakah itu ilusi? Naga neraka yang menjaga pintu masuk aula menyipitkan mata, dan samar-samar melihat jejak sekitarnya cahaya api putih susu sekilas, tapi setelah merasakannya dengan hati-hati, mau tak mau aku menggelengkan kepalaku. Dalam situasi ini, jika bukan karena ilusi, aku khawatir kekuatan orang ini melebihi kekuatan naga neraka terlalu banyak memikirkan kemungkinan kedua. Naga neraka merasakan hawa dingin di hatinya, dan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah 3 kali memeriksa bahwa tidak ada napas yang mencurigakan, naga iblis neraka berbaring santai di pintu aula dan tertidur. The Great Ascension of the Immortal Ascension Boundary sedang menembus ke tahap kesempurnaan. Di seluruh Great Thousand World, selain dari pemimpin dunia di pusat dunia manusia dan pemimpin di luar dunia, aku takut hanya kekuatan jiwa kedua orang itu yang melangkah ke tahap kesempurnaan. Tingkat pertumbuhan Xiao Yan ini cukup mengejutkan. Tapi, karena Xiao Yan bukan generasi ke-9 dari orang itu, kali ini, biarkan dewa ini membantu menggulingkan Yuanzi langit dan bumi. Setelah ini selesai, dewa ini akan membuat klan Xiao Anda merangkak semua. Melihat penampilan terobosan aneh Xiao Yan, tubuhnya melonjak dan menghilang di sini lagi. Tampaknya semua batasan kosong di dunia ini tidak dapat menahan orang ini, keberadaan yang terakhir sulit dipahami, dan tubuh aslinya tidak diketahui dan sangat misterius. Tabrakan. Di aula, dunia yang awalnya gelap gulita tiba-tiba dipenuhi dengan nyala api yang tak berujung, dan seluruh dunia tiba-tiba berevolusi menjadi dunia api. Aku akan mulai memukul belenggu kesempurnaan jiwa. Setelah beberapa saat, hati Xiao Yan tiba-tiba terkejut, dan ada warna bermartabat di matanya. Selama periode sebulan ini, Xiao Yan telah menyerap kekuatan dari Soul Essence, dan bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, butuh 1 bulan penuh untuk menyerapnya sepenuhnya. Setelah penyerapan selesai, istana spiritual lantai 9 menjadi semakin meningkat, dan perasaan samar mencoba menerobos pengekangan istana spiritual tersapu. Istana spiritual lantai 9 sekarang seperti banjir dan binatang buas yang dicegat dan disegel di lantai 9. Boom, boom, tanda seru. Gerakan besar terus bergema di dunia api ini. Pada akhirnya, istana spiritual 9 lantai di tubuh Xiao Yan tampak membeku dalam sekejap, dan itu benar-benar membuka jalan bagi ke-9 yang brilian cerita istana roh. Lapisan demi lapisan, ada kekuatan yang cukup misterius. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Xiao Yan, gelombang tak terlihat yang hampir melampaui langit, memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan. Apakah ini tahap kesempurnaan? Melahap api reinkarnasi memungkinkan saya untuk menembus ke tingkat reinkarnasi ke-7. Peringkat api hidup dan mati terlalu rendah, dan menyerapnya tidak dapat membantu saya menghancurkannya. Sepertinya aku sengaja ditolak oleh api suci ketiga. Sekarang, dengan kekuatan jiwa dari batas kenaikan keabadian, dan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, aku takut bahwa di bawah tingkat ke-8, aku akan menjadi tak terkalahkan. Mengguncang kekuatan agung yang terkandung di tubuhnya sesuka hati, wajah Xiao Yan penuh dengan akhirnya, ada senyum menawan. Bas. Namun, pada saat ini, istana spiritual tingkat 9 di dalam tubuh tiba-tiba melonjak, fluktuasi yang sangat aneh, seolah-olah menyampaikan beberapa informasi yang tidak jelas kepada Xiao Yan. Di atas istana spiritual tingkat 9, ada istana spiritual tingkat 10. Merasa beberapa informasi yang tidak lengkap mengalir keluar dari istana spiritual, tiba-tiba, sebuah pikiran berani keluar dari benak saya tanpa terkendali. Istana spiritual tingkat ke-10 adalah jiwa tingkat dewa yang legendaris.
Jiwa yang abadi, abadi, dan abadi. Xiaoyan mengalami kesulitan membayangkan betapa mengerikannya tingkat yang disebut jiwa tingkat dewa itu. Namun, formasi istana spiritual telah lama diperbaiki, dan bahkan Xiaoyan hari ini tidak berani gegabah membongkar istana spiritual dan membangun kembali istana spiritual. Setelah rekonstruksi gagal, istana spiritual 9 lantai akan dihancurkan, dan kekuatan jiwa yang sengaja dikembangkan akan lenyap dalam sekejap. Sepertinya ketika saya kembali kali ini, saya harus mulai memeriksa, di mana pembangkit tenaga listrik yang kekuatan jiwanya telah melangkah ke peringkat kesempurnaan di dunia ini. Mungkin para senior itu sudah memiliki wawasan tentang spiritual 10 lapis yang legendaris istana, atau mungkin belenggu kekuatan jiwa tingkat dewa. Saatnya untuk pergi. Setelah memadamkan api kehidupan dan kematian dan segel reinkarnasi, dia melirik atribut api keterampilan bertarung tingkat dewa, gulir tahta dewa api yang diperoleh dari tangan putra surga. Senyum di wajah Xiaoyan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Entah itu istana surgawi kuno atau pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi dalam kegelapan, cepat atau lambat, Xiaoyan akan menemukan mereka satu persatu. Permusuhan mengepung dan menekan keluarga Xiao perlu dibalas dengan darah. Pada titik ini, Xiaoyan meninggalkan aula dan membawa naga neraka dalam perjalanan kembali ke wilayah api tak berujung. Guru, ada beberapa fluktuasi aneh di pemakaman reinkarnasi neraka baru-baru ini. Saya khawatir seseorang akan membobolnya. Wajah Xia serius untuk sementara waktu di rumah wakil Tuan Dunia. Pemakaman reinkarnasi mendiami mayat orang-orang paling kuat di pusat dunia neraka dari dinasti masa lalu. Mereka telah lama mati atau jatuh. Orang yang baik, untuk menggantikan lowongan posisi penting di dunia neraka, untuk menstabilkan reinkarnasi hidup dan mati di dunia neraka, itu wajib. Ya, Guru. Wilayah api tak berujung, aula Nyonya. Sejak insiden antara Dewa Jahat keempat dan Motuo, pertahanan wilayah api tak berujung menjadi lebih ketat, tetapi ini tidak mempengaruhi kemakmuran wilayah api tak berujung. Di aula ibu mertua, 4 sosok anggun dengan temperamen dan sikap yang sama sekali berbeda duduk di sini bersama, mengobrol dan tertawa satu sama lain, sangat harmonis. Keempat putri itu secara alami adalah Sun Er, Cailin, Mu Yingying dan Yunyun. Yueru telah menemukan Chang'e di alam surga untuk bersembunyi di penjara penindasan iblis keempat, dan mungkin rencana penyelamatan akan segera dimulai setelah. Beberapa saat, Yunyun melihat ke depan dan tersenyum manis. Apa yang gadis-gadis itu bicarakan tentang sebagian besar situasi di aliansi api tak berujung dan dunia dakian. Bang! Tiba-tiba, pintu istana Nyonya yang sedingin es didorong terbuka dengan tiba-tiba, dan beberapa pengawal pribadi dengan ekspresi serius masuk. Di belakang mereka membawa sosok yang bermandikan darah. Feng Tua, apa yang terjadi di sini? Kamu tidak bersama Xiaoyan. Tiba-tiba, senyum di wajah keempat gundik itu mengeras, dan rasa kehikmatan dan kecemasan mengalir ke dalam hati mereka. Tuan, Nyonya, 4 Nyonya, saya minta maaf. Feng Wan'er sekarat, hampir tidak bisa berdiri, dan menggelengkan kepalanya karena malu. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, wajah kecil Mu Yingying sangat marah. Matanya yang indah menyusut dengan kencang, dan penampilannya yang dingin seperti orang berdarah dingin yang tegas dalam membunuh. Di antara banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam negosiasi, orang-orang dari musuh bercampur Tuan Domain Xiao diseret ke neraka oleh orang-orang itu. Feng Wan'er menggelengkan kepalanya. Orang-orang berdosa pada umumnya. Feng Tua, Xiaoyan pergi bersamamu, bagaimana kamu bisa meninggalkannya sendirian? Kamu mengembalikannya kepadaku. Untuk sesaat, matamu Yingying dipenuhi dengan pembunuhan merah, tubuh, langsung mengangkat kerah Feng Lao, dan seluruh orang itu ganas. Biarkan aku pergi. Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak penderitaan Feng Lao untuk keluarga Xiao? Di belakangnya, wajah Su Suing muram, dan dia memandang Mu Yingying dengan mata bermartabat yang sama. Aura pembunuh yang sebenarnya pada tubuh yang terakhir terlalu ganas. Jika tidak dihentikan, saya khawatir situasi Feng Lao akan lebih berbahaya. Kau tahu, melihat nada suara Su Suing yang mendominasi, seluruh tubuh Mu Yingying tiba-tiba menjadi kuat, dan bau mesiu yang kuat langsung memenuhi seluruh aula. Yingying, itu cukup. Pada saat ini, paksaan 10 warna Cailin yang besar langsung menghentikan lelucon itu. Aku akan pergi ke alam hantu, dan mengundang orang-orang kuat seperti Tuan Lei dan Tuan Pemakan Jiwa untuk pergi ke alam neraka. Untuk beberapa saat, Suner mengerutkan kening, gigi peraknya mengatuk pelan, dan kecemasan di hatinya tidak bisa ditambahkan. Aku akan pergi ke dunia iblis untuk mengundang Kaisar Iblis. Kailin juga berkata pada saat yang sama, dampak dari masalah ini terlalu besar dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Aku akan pergi ke surga, kata Yun Yun,
dia selalu diam, tetapi pada saat ini dia merasa tidak nyaman dan gelisah. Aku akan memperbaiki kekuatan aliansi api tak berujung dan menyerang alam neraka. Mu Yingying menutup matanya sedikit, dan segera berkata sambil menahan amarah di tubuhnya. Mu Yingying berbeda dari 3 putri lainnya, sebagai roh pengubah api suci, pengalamannya dan sebagainya tidak sebaik ketiga putrinya, tetapi keberanian untuk mencintai dan membenci sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. Nona, mengapa kamu begitu panik? Tiba-tiba, di bawah situasi yang tegang seperti itu, suara malas yang sangat akrab perlahan keluar dari sudut aula ibu, sosok yang agak kurus, sedang berjalan keluar dari kehampaan, bagian, dengan senyum tipis tergantung di sudut mulutnya. Xiao Yan, melihat bayangan hitam tipis yang memancar dari sisi aula ibu mertua, suasana panas di seluruh aula menjadi sunyi untuk sementara waktu, terutama 4 gadis yang sanubarinya tegang, mata mereka terkunci, pada yang terakhir. Tuan Xiao Yu, orang di belakang mereka juga terkejut dan kehilangan suara. Perjalanan ke neraka sudah berakhir. Feng Lao adalah pahlawan dari wilayah api tak berujung. Xiao Yan dengan mudah muncul dari lorong ruang angkasa dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu para gundik. Su Suiying dan yang lainnya juga menghilang satu demi satu. Untuk sementara waktu, hanya Xiao Yan dan 4 gundik yang tersisa di seluruh aula nyonya. Apa yang terjadi? Kailin berbicara lebih dulu, dan sepertinya ada semacam kemarahan yang bercampur dalam nada tenangnya. Banyak sekutu klan Xiao di masa lalu sekarang pemalu, dan kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menyelamatkan klan Xiao. Adapun alam neraka, itu hanya sebuah episode yang dikendalikan oleh tangan hitam di belakang layar. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dan berkata dengan santai. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, hati sanubari keempat gadis itu perlahan menjadi tenang. Siapa itu? Keluar. Tiba-tiba, di lorong ruang di sisi aula ibu, ada semburan asap hitam tebal, dan napas yang sangat kuat perlahan keluar darinya. Di lorong ruang angkasa di aula ibu mertua, di seluruh domain api tak berujung, hanya Xiao Yan yang tahu koordinatnya dan bisa masuk dan keluar dengan bebas. Keluarlah, keempat orang ini juga penguasa wilayah api tak berujung saat ini. Xiao Yan menyeringai, tetapi tidak ada fluktuasi lain karena ini. Hehe. Bayangan hitam di lorong ruang angkasa mendengar kata-kata itu, dan kemudian berjalan keluar sambil menyeringai. Senyum yang sederhana dan jujur muncul begitu saja di hadapan keempat wanita itu, dan kekuatan pada keempat wanita itu mendidih karenanya. Orang ini di mana tempat suci? Kekhawatiran muncul di hati keempat wanita itu tanpa menyembunyikan apapun. Itu karena fluktuasi samar pada pria parubaya di depannya terlalu keras bahkan lebih parah dari Xiao Yan. Bahkan lebih kuat, ini adalah naga iblis neraka. Dia dulunya adalah orang kepercayaan Raja Naga Api Klan Naga. Sekarang dia telah resmi bergabung dengan wilayah api tak berujung kita. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, iblis neraka naga sekarang menjadi kartu terbawah dari domain api tanpa akhir, dan Xiao Yan tentu saja tidak ingin mengeksposnya dengan mudah kecuali itu adalah pilihan terakhir. Oke, keempat gadis itu setuju serempak. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini membantuku mengumpulkan beberapa ramuan obat peringkat 9, dan inilah yang harus aku perbaiki dalam retret. Aku hanya bisa menyusahkan kalian para wanita untuk mengumpulkan bahan obat. Pada akhirnya, telapak tangan Xiao Yan beristirahat, di atasnya gulungan kuning dicurahkan, dan sebagian besar catatan pada gulungan itu adalah beberapa pil obat tingkat tinggi, dan bahkan peringkatnya, yang pada dasarnya berada di peringkat pil bumi kelas 9 dan pil yang dalam. Tidak perlu khawatir tentang bahan obat. Dengan kekuatan aliansi api tak berujung, hanya masalah waktu untuk mengumpulkan bahan obat, tetapi apakah peringkat ramuan obat ini akan terlalu tinggi? Tangannya dan memegang gulungan itu, tapi hidung Qiong bergerak sedikit. Sebagian besar pil obat yang tercatat di gulungan memiliki berbagai efek magis, dan bahkan beberapa, seolah-olah dibuat khusus untuk keempat putri mereka dan pejabat tingkat tinggi dari aliansi api tak berujung. Alam neraka dan rombongannya, yang berada di belakang pengepungan dan penindasan keluarga Xiao di tempat pertama, tetapi berkah tersembunyi, saya berhasil menerobos ke kekuatan jiwa dari peringkat kesempurnaan batas keabadian Ascension, dan bahkan kekuatan saya sepenuhnya, menerobos ke peringkat reinkarnasi ke-7. Xiao Yan memandang kekhawatiran di wajah cantik Yun Yun langsung menyembur. Apa? Batas Immortal Ascension selesai. Mendengar suara Xiao Yan yang bersahaja, keempat gadis itu tiba-tiba membeku. Kekuatan jiwa dari peringkat kesempurnaan batas keabadian Ascension, dikombinasikan dengan banyak api suci di tubuh Xiao Yan, bahkan menyempurnakan Tiandan kelas 9 bukanlah ide yang buruk. Ngomong-ngomong, masih ada beberapa hal di dunia neraka.
Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, dan nyala hidup dan mati dan segel reinkarnasi di atas ring muncul dengan tenang. Segel reinkarnasi api suci. Melihat kemunculan kedua benda ini, beberapa orang berkata serempak. Ini adalah Dewi Perang Klan Xiao, segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Api hidup dan mati dan api reinkarnasi diperoleh dari alam neraka, dan api reinkarnasi ditelan olehku. Hal-hal ini berguna bagimu. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan tidak terus berbicara. 4 putri, 2 dewa langit dan bumi, telapak tangan dan punggung ini penuh dengan daging, yang sangat sulit untuk dilepaskan. Aku hamil dengan 10 warna, dan aku tidak membutuhkan hal semacam ini. Mata dingin Cailin sedikit berubah, dan dia yang pertama berbicara. Cailin, yang memiliki kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python, telah mencapai tingkat kelima reinkarnasi, dengan berlalunya waktu dan persepsi kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python, bahkan di masa depan, itu akan cukup untuk melangkah ke tingkat ke-9, kekuatan segel reinkarnasi dan api suci kurang lebih membatasi skala warna. Aku juga tidak membutuhkannya. Senior Nine Profound Fire Lord sedang tidur di lautan reinkarnasi. Begitu aku menyelamatkan senior, kekuatanku juga akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sun Er tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, matanya yang indah menatap Mu Yingying di sampingnya. Berikan pada Yingying. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya dengan ringan. Tampaknya di antara 4 wanita, jika datang ke Divine Mansion, aku takut bahkan Cailin, yang memiliki kekuatan melahap langit 10 warna Python, tidak sebaik dirinya lagi pula. Dia sudah dengan pola Dewa Bunga, jalan menuju kediaman dewa di masa depan tidak dapat dihindarkan. Tepat ketika hari itu akan datang. Aku melihat 3 gadis di sampingnya terlihat seperti ini, Mu Yingying merasakan arus hangat di hatinya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk 3 wanita lainnya, dengan bantuan Fen Jue dan Seng Yan, kekuatannya perlahan bisa mengejar mereka. Yingying, terimalah. Mulai besok dan seterusnya, aku akan mulai mundur untuk memperbaiki semua kekuatan di tubuhku. Setelah mengumpulkan resep ini, mereka akan segera dikirim ke ruang rahasia. Perang Dunia Kedua tampaknya semakin dekat dan dekat, kita harus meningkatkan kekuatan keseluruhan dari aliansi api tak berujung secepat mungkin. Selain itu, selama retret saya mengirim seseorang untuk mengawasi langit. Menurut kepada para tetua klan Fire Elf, tempat Yaoji dipenjarakan. Tampaknya hanya Yang Mulia Chang'e di surga yang tahu misteri area misterius dunia celestial. Jika kita masuk dengan terburu-buru, saya khawatir kita hanya akan menderita kerugian besar. Selain itu, pasukan utama yang keberadaannya tidak diketahui dan bergoyang sama sekali tidak diizinkan untuk bergabung dengan aliansi api tanpa akhir, kecuali untuk beberapa kekuatan seperti ras menelan roh, yang bisa dipercaya, semua kekuatan lain ditolak. Karena mereka pemalu, sulit bahwa Endless Flame Alliance tidak membutuhkan kekuatan mereka. Juga, ingatlah untuk secara diam-diam mencari Laut Samsara. Selalu bayar memperhatikan perubahan pola kekuatan puncak di 1000 besar dunia, Istana Surgawi Kuno, wilayah pedang dan tempat-tempat lain. Mata Xiaoyan serius, dan dia menjelaskan kekhawatiran yang tersisa satu persatu. Bagus. Setelah beberapa penjelasan, Xiaoyan bergegas ke ruang rahasia tanpa henti. Kelompok alam neraka telah memperoleh banyak hal, dan sekarang ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk berintegrasi. Hehe, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Angin, api, racun. Ini adalah seni abadi terbaik yang diberikan orang-orang di dunia neraka itu padaku saat itu, jadi aku akan memberikannya padamu. 4 bayi kecil. Setelah naga iblis neraka selesai berbicara, dia juga menawarkan diri untuk mengatur dirinya sendiri di tempat yang santai di wilayah api tak berujung sebagai penjaga gerbang tua, tetapi tidak ada yang tahu bahwa hal sederhana ini dan orang tua yang jujur sebenarnya bisa itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di seluruh domain api yang tak ada habisnya. Dengan kembalinya Xiaoyan, seluruh wilayah api tak berujung jatuh ke dalam semacam keheningan lagi, tetapi di bawah keheningan seperti itu, pejabat tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa badai akan segera datang, dan mereka semua bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan mereka, kekuatan. Adapun retret Xiaoyan kali ini, tujuannya adalah untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Dengan efek magis dari banyak pil obat, dia bisa berhasil membuat terobosan dengan kekuatan Raja Petir, Raja Dunia Iblis, Kaisar Iblis, dan orang-orang kuat lainnya. Bersiaplah untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di balik layar. Kekuatan, dimanapun itu, adalah umpan yang sulit. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Endless Flame Alliance adalah milik, tak terhitung daerah lain telah menjadi tegang bersama. Tempat yang jauh, pusat surga, kuil kolam giok.
Lokasi khusus dari mahkota Chang'e apa sudah ditentukan. Nyonya Yaochi dan pejabat tinggi lainnya berkumpul di sini pada saat yang sama, menatap dengan cemas sosok di depannya. Lokasi spesifik guru telah ditentukan. Saya berada di penjara penindas iblis keempat. Mata Yoeru berkilat penuh tekad, menatap orang-orang kuat seperti Nyonya Yaochi, Raja Sura, dan sebagainya, sangat jelas. Masalah ini sangat penting, pertama-tama mari kita beritahu wilayah api tak berujung. Ibu Yaochi melihat ekspresi serius Yoeru, dan setelah beberapa saat ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Di penjara iblis kota keempat, hanya dewa jahat keempat sebelumnya yang dipenjara, dan kekuatannya hanya reinkarnasi tingkat ketujuh. Dengan kekuatan kita seperti dunia saat ini, itu sudah cukup untuk menyelesaikannya sepenuhnya, dan perlu untuk memperingatkan domain api tak berujung. Sekali ini, saya akan memimpin dalam menyelamatkan Chang'e. Menghadapi kata-kata Our Lady of Yaochi, Yoeru langsung menolaknya. Xiaoyan kembali dari dunia neraka, dan kekuatannya menjadi lebih dan lebih kuat. Tidak perlu mengganggu yang terakhir untuk masalah penindasan iblis keempat. Oh, gadis ini, bersiaplah, hanya dengan membiarkan Chang'e kembali ke alam surga, hal-hal di istana Dewa Bulan yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat muncul. Kekuatan puncak di dunia Jianyu, Kunlun, dan dunia lain juga bergoyang saat ini. Apakah mereka ingin memilih untuk bergabung dengan Endless Flame Alliance, atau bergabung dengan Dak Yangong untuk mencari perlindungan? Sulit bagi mereka untuk memutuskan untuk sementara waktu. Di tanah istana surgawi kuno, di paviliun yang tenang, ada seorang pria muda dengan wajah malas dan ekspresi berseri-seri, sepertinya berada di atas dunia ini. Istana Tuan Istana, putra surga sudah mati. Termasuk penguasa alam neraka dan orang kuat lainnya, semuanya dimusnahkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya, ketika Xiaoyan mencoba menghancurkan alam neraka, wakil penguasa alam neraka menggunakan 2 bunga suci. Segel reinkarnasi Yan dan Xiao Lingshan baru saja menjaga dunia neraka, tetapi kekuatan Xiaoyan juga telah sepenuhnya menembus ke tingkat reinkarnasi ketujuh, dan bahkan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kesempurnaan di alam perjalanan surgawi. Udara tiba-tiba terdistorsi, dan aura suram menyertainya. Suara bermartabat bergema. Keturunan keluarga Xiao, bakat dan kekuatannya cukup bagus. Biarkan para tetua diam-diam mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar musnah. Baik itu Raja Dunia Iblis atau tempat perlindungan Raja Petir, dia harus dimusnahkan sepenuhnya. Segera, suara dingin yang suram muncul, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, yang membuat pikiran seseorang terasa sedikit dingin. Tuan Istana, Penatua Agung dan yang lainnya, ketika Anda keluar, dikumpulkan oleh pusat dunia manusia. Tampaknya atas nama penguasa dunia manusia, Anda telah pergi ke luar dunia. Penjaga suram berbicara lagi. Orang yang masih hidup dari penguasa dunia alam manusia, sepertinya dia ingin tergila-gila dengan peringkat dewa pertempuran. Yah, biarkan orang ini hidup sedikit lebih lama. Setelah suaranya selesai, ketenangan dipulihkan di sini, tetapi kekuatan orang ini telah mencapai tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya. Melihat dunia ini, itu juga dekat dengan puncak keberadaan. Alam hantu. Guru, apakah terlalu berisiko untuk melakukan ini? Duo Qifei memandang guru guntur yang terperangkap dalam formasi guntur yang ganas di depannya, dan kekhawatiran yang sangat bermartabat muncul di wajahnya yang cantik. Waktunya hampir habis perang antara langit dan bumi telah dimulai sejak lama. Alasan mengapa pejabat tingkat tinggi klan jahat ekstrateritorial tidak membuat langkah besar adalah karena mereka merencanakan sesuatu di belakang mereka. Sudah dekat untuk menyelamatkan orang-orang dari klan Xiao, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia bawah jelas bukan 6. Tingkat reinkarnasi yang berat atau bahkan ke-7 dapat diinjak, dan saya harus berhasil dalam reinkarnasi segera setelah mungkin. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ketegasan di mata Raja Guntur tidak dapat ditambahkan, dan dia melihat Guntur yang menakutkan di sekelilingnya, bahkan Raja Guntur ini. Kemampuan mengerikan dari langit, saat ini juga ada perasaan gemetar di lubuk hatiku. Direinkarnasi secara paksa, kekuatannya sendiri akan dikembalikan ke peringkat reinkarnasi kuasi lapisan ke-8 dari periode puncak, dan bahkan karena efek misterius reinkarnasi, ada kemungkinan sangat kecil bahwa dirinya akan masuk ke lapisan ke-8 yang sebenarnya. Jika reinkarnasi berhasil, Duo Qifei juga akan mendapatkan kekuatan kuasi level ke-8 sebelum reinkarnasi dari Raja Petir, hampir 2 pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi tingkat 8. Guru, aku akan menemanimu. Pada saat ini, seluruh tubuh Duo Qifei bersinar dengan guntur, dan kekuatan surga dan bumi yang agung perlahan mengalir keluar, dan dia langsung mengikuti Raja Petir. Omong kosong, kamu. Itu saja.
Anak itu yang tidak memiliki penglihatan, itu kerugiannya. Suara itu baru saja jatuh, dan dua sosok dituangkan ke dalam susunan guntur langit dan bumi yang terdiri dari ribuan guntur pada saat yang sama, bahaya yang terkandung di dalamnya, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis yang nyata, itu juga merupakan perubahan warna. Jika Anda ingin berhasil secara paksa dalam reinkarnasi, bahaya yang harus Anda lalui pasti krisis, namun, dengan ketekunan master dan magang ini, saya khawatir hanya masalah waktu sebelum reinkarnasi berhasil. Kediaman klan menelan. Dengan kembalinya Raja Menelan Roh, semua anggota klan yang memiliki perselisihan dengan klan Xiao dan wilayah api tak berujung semuanya dimasukkan ke dalam penjara surgawi oleh Raja Menelan Roh. Pada awal perang antara langit dan bumi, klan Menelan hampir jatuh. Jika bukan karena bantuan Xiao Yuntian dan yang lainnya, saya khawatir seluruh klan Menelan akan menghilang di sungai panjang sejarah. Karena itu, Raja yang menelan dan banyak orang tua di klan tidak mati untuk kebaikan ini. Saya sangat menyukainya mengetahui rasa terima kasih dan pembayaran, hanya semangat agung. Stasiun Istana Dakian. Apakah kamu siap? Kali ini, hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia dipimpin oleh Raja Iblis Digital Dakiangong, termasuk Tiangong kuno, pusat manusia, dunia, dan beberapa orang kuat. Bergandengan tangan untuk melewati kehampaan dan menyerang dunia luar. Dalam tim besar ini, ada lebih dari satu orang di reinkarnasi tingkat 8, dan barisan keseluruhan dapat dikatakan sangat besar. Pusat manusia. Pemimpin dunia luar, 4 penjaga, Fa dan keluarga kerajaan tidak ada, hanya mengandalkanmu saja, kali ini aku akan melihat bagaimana kamu bersembunyi. Sosok santai itu penuh dengan keserakahan yang ekstrim. Fluktuasi Dakiangong dan lainnya tampaknya dipandu oleh mereka. Penguasa dunia di pusat dunia manusia hampir di atas seluruh dunia 1000 besar dikenal sebagai penguasa langit dan bumi. Selain daerah-daerah ini, seluruh dunia 1000 besar, daerah yang tak terhitung jumlahnya memiliki persiapan sendiri, karena mereka tahu bahwa hari pertempuran terakhir tampaknya tidak jauh lagi. Setelah pasukan suku asing kewalahan, seluruh dunia Dakian akan jatuh ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya bagaimanapun, kekuatan suku asing dan dunia Dakian hampir sama. Dan tanpa keberadaan ras kuat seperti suku Xiao, kekuatan dunia Dakian sekarang tampaknya tidak sebagus di luar domain. Setelah mundurnya Xiao Yan dari wilayah api tak berujung, seluruh dunia 1000 besar telah memasuki situasi yang sangat tegang. Selain dunia hantu, tuan dan murid, keduanya mundur dan menyerang reinkarnasi. Orang-orang kuat di surga pergi ke penjara iblis kota keempat untuk menyelamatkan Chang'e, dan Kaisar Iblis dan yang lainnya di dunia iblis juga mempercepat kekuatan mereka. Meskipun keluarga peri api tahu bahwa tempat di mana mahkota Yaoji disegel adalah kota paling jahat kedua dalam legenda, mereka tidak dapat menemukan pintu masuknya. Tampaknya pintu masuk itu benar-benar diisolasi oleh kekuatan misterius. Temukan cara khusus. Adapun dunia iblis, dengan kembalinya Su Suiying, pasukan dunia iblis direkonstruksi dengan kekuatannya sendiri, dan kebangkitan peri medis kecil, kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi 6 kali lipat yang sebenarnya, dari diam-diam bergabung dengan Endless Flame Alliance. Dunia neraka masih mempertahankan operasi dunia ini, tetapi tidak ada hal lain yang terjadi. Pusat dunia manusia dan tempat-tempat lain masih dalam keadaan tenang saat ini, tetapi beberapa makhluk mengerikan di dunia manusia yang dekat dengan puncaknya perlahan-lahan bangun, dan mereka tampaknya memiliki firasat bahwa malapetaka akan datang. Kekuatan orang-orang itu mungkin bukan reinkarnasi 8 kali lipat yang sebanding. Di daerah alam Buddha, tanah Buddhisme Zen makmur, tetapi saat ini, ada banyak orang kuat berkumpul di sini, termasuk banyak dari mereka, Sang Buddha dari alam Buddha, dan silsilah semua bodhisattva. Kembali ke Buddha saya, penjara iblis kota ketiga telah dalam keadaan tenang. 6 Buddha reinkarnasi telah dikirim, 7 penderitaan dan 1 Buddha bahagia untuk dijaga siang dan malam. Di wajah, ada banyak orang kuat yang saling memandang, lainnya, mata mereka diperkenalkan dipenuhi dengan kemarahan yang samar. Dunia Buddhis pada dasarnya tidak dapat dibedakan dari dunia dan mengendalikan kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan 6 dunia lainnya, kekuatan iman di dunia Buddhis dapat digambarkan sebagai belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya khawatir hanya kerajaan malaikat yang dapat menstabilkannya. Sihir, telah dipastikan bahwa dia dikuburkan di tangan api yang tak berujung. Para bodhisattva di depan Sang Buddha, tepat setelah Sang Buddha selesai berbicara, mereka menatap Sang Buddha di depannya, seolah menunggu untuk yang terakhir untuk mengeluarkan perintah. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Wilayah api tak berujung, keturunan keluarga Xiao, sangat kuat.
Kitab suci Buddhis yang misterius melonjak di sekitar Buddha, dan gelombang welas asih yang mengerikan perlahan menyapu. Kekuatan peringkat reinkarnasi ketujuh. Dikombinasikan dengan kekuatan iman dan relik tertinggi, kekuatan dewa dunia alam Buddha ini dapat digambarkan sebagai menakutkan. Tuan dunia, aliansi api tak berujung sangat kuat sekarang. Jika kita pergi ke sana dengan gegabah, begitu konflik muncul, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Dan dewa jahat ketiga dipenjarakan di penjara penindas iblis ketiga, melarikan diri, saya khawatir itu akan menyebabkan kepanikan yang nyata. Ada banyak orang di kerumunan yang khawatir. Yang kita butuhkan hanyalah keadilan. Suara itu baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba sekelompok pria kuat melintasi kehampaan dan berjalan menuju wilayah api yang tak berujung. Namun, wakil kaisar-kaisar dunia Sitian Tathagata menjaga perbatasan, dan beberapa tokoh kuat seperti Bodhi Patriark masih mundur, dan mereka tidak tahu perjalanan Buddha sama sekali, dan ada jejak samar balas dendam publik. Badai akan datang. Kerajaan surga, tanah suci yang tak berujung. Di sini, ini adalah surga kekuatan suci murni, dan ini juga merupakan impian banyak orang kuat di dunia kerajaan malaikat. Apakah kamu siap? Di aula putih perak, ada beberapa sosok berdiri di sini saat ini, dan di belakang sosok itu hampir dipenuhi dengan 6 sayap yang sangat menyihir. Mereka dengan kekuatan penuh, mengenakan seragam militer, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang untuk mengeluarkan perintah. Tuan, perjalanan ke dunia iblis ini sangat penting, Anda harus memikirkannya dengan jernih. Di antara dua orang yang memimpin kerumunan, seorang wanita dengan wajah dingin berkata dengan acuh tak acuh, dan tidak ada fluktuasi emosional dalam suaranya. Kaisar Iblis sudah mengetahui beberapa rahasia malaikat pembantai, dan dia harus membunuhnya sesegera mungkin. Dia membunuh malaikat kebijaksanaan. Aku khawatir itu juga untuk memadatkan sayap malaikat untuk pria murahan itu. Benar-benar berpikir bahwa kami bersembunyi di pusat dunia iblis, jadi kami apakah tidak ada yang dapat Anda lakukan? Ini konyol. Lakukan. Suara itu jatuh, dan sekelompok kecil malaikat langsung melintasi ruang dan waktu dan pergi ke pusat dunia iblis. Tetapi sebenarnya ada dua malaikat yang menyala-nyala dalam kelompok kecil ini, dan mereka masih sama, keberadaan menakutkan milik 9 sayap ungu. Ungu, serafim bersayap 9, itu adalah perwakilan nyata dari reinkarnasi 8 kali lipat. Waktu berlalu, Xiaoyan telah mundur selama hampir 3 tahun, bahkan jika itu adalah sihir misterius yang membatasi perjalanan waktu yang lambat oleh penatua tertinggi dari klan peri api. Setelah Xiaoyan selesai memperbaiki lusinan level tinggi itu, pil obat, sudah setahun sejak dunia luar. Bahkan sekarang, Xiaoyan, yang sedang dalam retret untuk tujuan memperbaiki lusinan pil obat hingga peringkat ke-9, masih kelelahan untuk sementara waktu, bisa berbulan-bulan hanya untuk satu potong. Energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi aneh, apakah Xiaoyan keluar dari gerbang? Apakah masih ada musuh yang datang? Pada saat ini, di zona api yang tak berujung, seorang lelaki tua yang menjaga gerbang istana, dengan sapu di tangannya sedikit menyapu tanah, gelombang aneh tiba-tiba muncul di mata, menatap langit, api tak berujung di atas langit tiba-tiba menjadi aneh dan bergelombang, dan fajar keemasan sepenuhnya menerangi seluruh langit dari udara tipis. Namun, selain penjaga gerbang lama, tidak ada yang menemukan anomali seperti itu, lagi pula, butuh banyak waktu untuk kekuatan dalam cahaya keemasan untuk sampai ke sini. Di aula ibu mertua, merasakan jejak keluarnya Xiaoyan, keempat putri itu meletakkan pekerjaan mereka yang sibuk dan berkumpul bersama. 4 wanita, kamu telah bekerja keras tahun ini. Begitu Xiaoyan muncul, dia melihat keempat putrinya, dan kekuatan jiwanya yang tajam dapat merasakan perubahan pada beberapa putri dalam 1 tahun terakhir. Hati tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. 4 pil bumi ini semuanya dibuat khusus untuk Anda, yang dapat membuat kekuatan dan warisan Anda lebih maju. Xiaoyan melambaikan telapak tangannya, dan 4 botol pil yang indah berkedip ke arah 4 wanita. Keempat wanita itu sedikit mengangguk untuk menerimanya, dan segera menatap Xiaoyan. Tiandan ini diberikan kepada Kaisar Iblis Senior Dunia Iblis. Ini dapat membantunya menembus belenggu dan benar-benar menembus ke tingkat ke-8. Anda harus menyusahkan Yun-Er untuk pergi ke sana secara pribadi. Siklus reinkarnasi menjadi lebih dan lebih sempurna. Pil yang dalam ini semuanya digunakan untuk diberikan kepada banyak orang kuat di aliansi api tak berujung. Distribusi pil jelas dibagi oleh Xiaoyan. Untuk dapat memperbaiki sejumlah besar pil obat tingkat tinggi dalam waktu singkat, di seluruh dunia, mungkin hanya ada Xiaoyan saja. Oke, keempat wanita itu mengangguk pada saat yang sama, secara alami mengetahui bahwa pil obat ini adalah bahan strategis dalam situasi saat ini, jadi mereka harus ditangani sendiri.
Di mana cahaya Buddha telah datang, saya harap Anda akan memberitahu semua orang, Sang Buddha, penguasa alam Buddha, meminta untuk bertemu dengan Dewa Xiao Yu. Tiba-tiba, tepat setelah Xiao Yan membagikan pil obat yang dalam dan agung, suara benar-benar bergema di seluruh api tanpa akhir. Dalam kekosongan domain, suara yang begitu keras membuat orang merasa seperti guntur. Guntur keras terdengar, dan suara naga dan harimau meraung terus-menerus di langit tinggi dari domain api yang tak berujung, menyebabkan ledakan kejutan ruang. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik domain api yang tak ada habisnya dalam keadaan kultivasi yang tenang, saat ini juga lambat dia perlahan mengangkat kepalanya dari ruang rahasia dan menatap semua orang di awan emas. Fluktuasi pada orang-orang ini jauh lebih lemah daripada Motuo sebelumnya, tetapi mereka berbaris satu sama lain, jika ada kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Penguasa dunia dari pusat dunia Buddha merasakan suara guntur yang menakutkan seperti suara surga. Xiao Yan, yang berada di aula nyonya, tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan ledakan keraguan. Perang antara langit dan bumi telah dimulai, alih-alih berurusan dengan ras jahat dari luar alam Buddha ini telah datang ke alam api tanpa akhir. Orang-orang yang datang ke sini tidak baik. Buddha, penguasa pusat dunia Buddha, orang ini dan Motuo adalah saudara. Tetapi kekuatan keseluruhan dunia Buddha tidak sebaik kita. Mengapa mereka memilih untuk menantang kita pada saat ini? Sun Er Liu Mei Piking, ada nada dingin dalam suaranya, ada yang bingung. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan menyipitkan matanya. Kedatangan Sang Buddha memang terlalu tiba-tiba. Di alam api yang tak berujung, kekuatan 4 wanita saja sudah cukup untuk menghadapi alam Buddha secara langsung. Di masa lalu, alam Buddha adalah selalu netral, tapi sekarang aktif provokatif. Mungkin ada beberapa trik dalam hal ini. Ayo keluar dan lihat jika kamu benar-benar datang ke wilayah api tak berujungku untuk membalas dendam atas iblis. Buddha ini hanyalah orang bodoh. Juga, setelah masalah ini selesai, pergilah ke intelijen luar angkasa, dealer untuk menyelidiki. Sekarang, apakah ada seseorang di belakang alam Buddha yang membantu menyalakan api? Saya menduga itu adalah manipulasi orang-orang di belakang layar. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kelima orang itu melonjak dan menghilang bersama di aula utama ibu, menuju dunia luar di ketinggian. Pada puncak wilayah api tak berujung, ada awan emas bergelombang saat ini, dan ada hampir lusinan pembangkit tenaga Buddhis berdiri diam di atasnya. Meskipun mereka tidak memiliki aliran samsara di sekitar mereka, tetapi jika tidak ada apa-apa, ada kengerian rasa penindasan memancar, menutupi seluruh domain api yang tak ada habisnya. Buddha saya penyayang, Xiao Yan adalah karakter yang sangat rumit. Apakah perlu memprovokasi dia untuk orang mati? Di belakang Buddha, seorang biksu yang mengenakan jubah ungu membuka mulutnya perlahan, dan kata-katanya dipenuhi dengan rasa humor, kagum. Yang mulia Zian, Anda juga benar-benar peringkat reinkarnasi 6 lapis. Apakah Anda masih takut pada generasi yang lebih muda? Xiao Yan memusnahkan umat saya dari dunia Buddhis, dan tentu saja ada harga yang harus dibayar. Biksu berjubah begitu suaranya jatuh. Seorang pria ganas dengan angin bergelombang samar dan guntur di tubuhnya mencibir, tampaknya tujuan perjalanan semua orang adalah untuk Xiao Yan. Tenang, kursi ini memiliki nomor setnya sendiri. Sang Buddha duduk di atas futon dan mulai memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang sangat terang. Lingkaran riak energi keemasan terbengkalai di sekelilingnya, sangat misterius. Sang Buddha datang dari ribuan mil jauhnya, dan merupakan penguasa wilayah api tanpa akhir. Saya tidak tahu apa yang Buddha cari dari saya. Tiba-tiba, semburan api meletus dari markas wilayah api tak berujung, dan suara dingin muncul. Mendengarkan penampilan suara ini, orang-orang kuat di sekitar Buddha juga menjadi tenang, tetapi mereka hanya melihatnya sedikit, yang membuat murid mereka ketakutan. Kekuatan Xiao Yan ini tampaknya berkali-kali lebih berbahaya daripada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi biasa. Melihat ke atas, sosok kurus perlahan muncul di depannya, dan nyala api yang menjulang di sekitarnya mengganggu. Menghadapi Xiao Yan yang begitu kuat, bahkan Sang Buddha sedikit tergerak. Keduanya sekarang memiliki tingkat reinkarnasi yang sama, panas. Tentu saja, selain Xiao Yan, tidak satu pun dari 4 wanita simpanan di wilayah api tak berujung saat ini adalah lampu hemat bahan bakar. Berani bertanya kepada Xiao Yuzu, apakah kamu melihat manusia ini beberapa hari yang lalu? Sang Buddha tampaknya tidak terburu-buru. Di antara gerakannya, hantu pria yang sedikit murung muncul dari udara tipis di depan semua orang. Itulah penyihir. Aku memang melihatnya. Melihat adegan ini, Xiao Yan mengangkat bahu sedikit dan berkata tanpa ragu-ragu. Orang ini memiliki peran yang sangat penting dalam agama Buddha kita, jadi saya berani bertanya kepada Xiao Yuzu, di mana orang ini sekarang? Di
Mata Sang Buddha, tatapan puas mulai muncul, dan dia bertanya lagi. Dengan suara Buddha, tinju dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di medan api tak berujung di bawah secara tidak sadar mengepal belum lama ini, sebuah bencana dialami, dan sekarang pemimpin garis keturunan pelakunya membawa banyak pembangkit tenaga listrik, seperti interogasi biasanya ditanya tentang Xiao Yan. Situasi pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri itu membuat banyak pria kuat gugup. Namun, kekuatan agama Buddha sangat dalam. Dengan kekuatan wilayah api tak berujung, sulit untuk menilai siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Aliansi api tak berujung juga memiliki kekuatan untuk bertahan melawan mereka yang berada di belakang layar dan kekuatan ras jahat asing, dan tekanannya berlipat ganda. Antara langit dan bumi, mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengawasi Xiao Yan pada saat yang sama, tetapi dalam menghadapi tekanan dan tanggung jawab Buddha yang menakutkan, wajah yang terakhir itu tenang. Setelah suara Buddha benar-benar menghilang, sudut mulut Xiao Yan berbalik senyum tipis baru saja keluar. Senyum di wajah tenang membuat orang merasa merinding di hati mereka. Dibunuh. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap pria kuat di alam Buddha yang berdiri di atas awan emas, dan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan ada perasaan menangis dan tertawa di hati para pembangkit tenaga listrik di domain api tak berujung di bawah ini. Apakah kata-kata ini terlalu sombong? Namun, domain api tak berujung tepat setelah bencana, tidak diragukan lagi membutuhkan kejutan seperti itu, untuk mengejutkan beberapa orang dengan niat jahat di dunia. Ini adalah roh mengerikan dari Lord of Endless Fire Territory. Jelas, kata-kata Xiao Yan hari ini benar-benar membawa situasi antara kedua belah pihak ke bawah, dan tidak ada rekonsiliasi sama sekali. Kamu mendengar suara Xiao Yan, kemarahan di dada pembangkit tenaga Buddhis perlahan naik, dan niat bertarung yang agung muncul. Orang ini tidak benar, mencoba berkolusi dengan dewa-dewa jahat dari ras jahat dari luar wilayah untuk menghancurkan aliansi api tak berujungku, dan dia dipenggal oleh aliansi api tak berujungku baik tubuh dan jiwa dihancurkan. Beberapa saat, senyum malas muncul di wajah Xiao Yan, dan dia tidak memberikan sepatah kata pun padanya. Sisi lain tidak meninggalkan simpati. Di atas awan emas, wajah Buddha dan yang lainnya tiba-tiba menegang, suram, dan kemarahan yang kuat menyembur keluar dari kedalaman murid mereka. Sungguh generasi muda yang arogan, hari ini saya akan memberitahu Anda kekuatan agama Buddha kami. Saat berikutnya, dua bayangan hitam muncul di sekitar tubuh Buddha. Tanda-tanda vital yang menyala meledak. Ada area api tak berujung di distrik ini, dan saya juga mencoba untuk berteriak-teriak dengan agama Buddha saya. Keduanya mencibir, dan keterampilan bertarung abadi teratas yang mengerikan ditampilkan dari udara tipis, dan kekuatan kehancuran yang mengerikan menyebabkan dunia berguncang sedikit. Kaca. Menghadapi serangan keduanya, Xiao Yan bahkan tidak menggerakkan matanya. Rune hitam pekat perlahan melintas dari belakangnya, dan kekuatan melahap yang mengerikan meletus, terjerat dengan mudah, menelan mereka berdua. Dalam sekejap mata, dua pembangkit tenaga Buddhis yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima benar-benar dilenyapkan oleh pukulan acak Xiao Yan. Pada saat ini, atmosfer di dataran tinggi wilayah api tak berujung mengeras, dan bau mesiu yang akan menyala sepenuhnya setiap saat memenuhi langit. Melihat tindakan kuat dan tegas Xiao Yan, semua pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung sangat senang. Xiao Yuzu benar-benar agung. Menghadapi tindakan Xiao Yan membunuh ayam dan memperingatkan monyet, Sang Buddha tampaknya tidak terkejut, dan ada warna suram dan dingin di mata emasnya. Buddha, mengapa kamu melakukan hal-hal yang tidak berguna ini? Aku tidak pernah takut dengan kekuatan apapun di Endless Flame Alliance. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa melakukannya secara langsung. Aliansi api bukanlah sesuatu yang bisa kamu goyahkan di dunia Buddhis. Bahkan jika ada kekuatan yang lebih menakutkan di belakangmu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Buddha yang marah, dan tidak ada kesopanan dalam kata-katanya. Tuan Xiao Yu, lautan penderitaan tidak terbatas, berbalik adalah pantai. Tubuh Buddha mulai bergerak, dan sebenarnya ada tulisan suci emas muncul di sekujur tubuhnya, yang sangat kuno untuk memicu tubuhnya. Sang Buddha tidak melewatiku, dia hanya bisa menyilangkan dirinya sendiri. Xiao Yan berkata dengan ringan, kekuatan di tubuhnya semakin membengkak. Bahkan jika dia dan Buddha memiliki kekuatan yang sama, sekarang dia bisa mencium bau kekuatan aneh dari orang ini. Menyerang wilayah api tanpa akhir pada saat ini, Buddha ini pasti memiliki kredensialnya sendiri. Jika itu masalahnya, maka biarkan Tuhan mencerahkan yang mulia. Suara Buddha jatuh, dan kekuatan emas reinkarnasi mulai mengalir keluar dari tubuh, dengan cepat berubah menjadi raksasa emas yang menyelimuti tubuh Buddha. Tulisan suci yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas raksasa emas,
bergumam dengan murung, dan suara kesedihan yang luar biasa melonjak, dan paksaan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti seluruh domain api yang tak ada habisnya. Bukankah alam Buddha selalu acuh tak acuh terhadap dunia? Mengapa Anda ikut campur dalam struktur dunia dakian? Sang Buddha memimpin 4 bodhisattva dan beberapa mulia yang kuat dari agama Buddha. Barisan menakutkan seperti itu mengejutkan pikiran pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alam api tanpa akhir. Saya takut bahkan Xiao Yan dan Xiao Realm Master yang kuat akan merasakan hal yang sama. Sedikit rumit, dan di bawah tindakan Buddha, senyum di wajah Xiao Yan langsung mengeras, dan niat dingin dan membunuh tidak bisa ditambahkan. Nyala api 8 warna yang mempesona naik perlahan dari telapak tangannya. Melihat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di belakangnya mengerutkan kening, dan samar-samar mencium rasa tidak nyaman. Api 8 warna berkibar dan langsung berubah menjadi 4 gajah energi raksasa, yang dengan mudah memenuhi seluruh langit. 4 gajah raksasa seperti naga biru dan harimau putih dan vermilion bersuanwu, mereka adalah formasi kuno dari 4 gajah yang diperoleh dari gua 4 gajah di alam iblis. Kekuatan keempat gajah, mata. Sang Buddha sedikit menyipit, seolah-olah dia bisa mencium kekuatan yang berubah warna dari formasi energi ini. Saat berikutnya, Sang Buddha mengeluarkan raungan rendah, dan tubuh emas Buddha di belakangnya meledak, berubah menjadi serpihan emas yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen emas melayang, langsung mengubah dunia yang terikat oleh formasi 4 gajah menjadi lautan emas, dan gelombang kekuatan membunuh menyebar. Di lautan emas, ada kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang membuat orang merasa bergejolak, dan bahkan ruangnya sedikit bergetar. Serangan dari 2 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis menciptakan gerakan yang menghancurkan bumi, yang membuat kulit kepala manusia di medan api tak berujung mati rasa, jika bukan karena pembangkit tenaga listrik medan api tak berujung bergabung untuk melindungi dunia ini, saya khawatir ada rumput di sini. Ichiki sudah berubah menjadi debu di bawah serangan keduanya. Reinkarnasi niat bertarung. Wajah Buddha bermartabat, telapak tangannya diangkat dengan lembut, dan telapak tangan emas dengan volume melebihi 10.000 zang terkondensasi dari lautan, bersinar cahaya keemasan terang, dan 5 jari di telapak tangan itu dengan cara yang mencengangkan. Kecepatannya merobek kekosongan dan menekan Xiao Yan. Kekuatan represif itu, selain dari segel hantu mayat yang belum pernah berhasil ditampilkan oleh penguasa alam neraka sebelumnya, mungkin adalah kekuatan represif terkuat yang pernah dihadapi Xiao Yan sejauh ini. Kekuatan 4 binatang suci. Menghadapi pukulan besar dari Sang Buddha, api 8 warna di tubuh Xiao Yan melebur ke dalam tubuh 4 binatang suci. Dengan berkah api suci, kekuatan 4 gajah, dikombinasikan dengan formasi kuno 4 gajah ini, yang sebanding dengan 660.000 garis, kekuatan dapat dipelajari dari dunia. Boom! Niat perang emas yang luas menyebar, di antaranya tidak ada kekurangan kekuatan unik dunia Buddha, kekuatan reinkarnasi, dan bahkan kekuatan yang sangat aneh, kekuatan keyakinan. Lautan emas meluncur dari udara tipis, dan tsunami muncul dari udara tipis, tetapi tidak peduli bagaimana yang terakhir menyerang, di bawah serangan berturut-turut dari binatang buas dari segala arah, seluruh telapak energi berubah menjadi ribuan titik cahaya dan jatuh. Pria yang sangat menakutkan. Melihat bahwa pukulan sederhana dari 2 orang di depan mereka benar-benar menyebabkan momentum yang mengerikan, kedua belah pihak secara tidak sadar membengkakkan tenggorokan kering mereka. Sang Buddha berkata bahwa semua kehidupan adalah penderitaan. Aku tidak pergi ke neraka, siapa yang akan pergi ke neraka? Begitu pukulan itu jatuh, itu dibagi secara merata, tetapi Buddha benar-benar melipat tangannya dalam doa, dan beberapa suara misterius dan dalam terus muncul dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala api emas gelap perlahan naik dari tubuh Buddha. Pada saat nyala api menyembur keluar, kekosongan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan tubuh Xiao Yan menyatu dengan 8 api suci. Nyala api itu juga terasa, ledakan panas. Api suci kelima, api relik body. Begitu nyala api ini keluar, mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan kencang. Kekuatan kita berdua sudah lama berada di antara yang sederajat. Jika Yang Mulia dapat mengambil langkah ini dariku, api suci kelima akan dipersembahkan sebaliknya, Tuan Xiao Yu masih akan menghancurkan dirinya sendiri dan kembali ke agama Buddha bersamaku untuk menerima hukuman. Suara bernada Buddha dicurahkan, teknik asli api suci, Xiao Zhou Tianjing meneriakkan, seluruh dunia tiba-tiba berubah aneh, dengan mudah menarik Xiao Yan dan dirinya sendiri ke negara yang tidak dikenal. Bahkan langit dan bumi tidak bisa mengikatku, terserah padamu. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya, mata Xiao Yan masih dipenuhi aura dingin, dan api 8 warna perlahan naik di sekelilingnya, seolah-olah tidak ada rasa takut sama sekali. Meskipun keduanya memiliki kekuatan yang sama,
mereka sangat berbeda dalam hal kekuatan tempur. Jika mereka bersaing dengan kekuatan api, Buddha hanya mengambil penghinaannya sendiri. Api suci kelima dipanggil, tetapi Buddha tidak mencoba menggunakan kekuatan api suci sebagai pembunuh terakhir. Dia tahu bahwa atribut api Xiao Yan telah dikultivasikan hingga batasnya. Dong dong dong. Sebuah suara renyah perlahan datang dari belakang Sang Buddha, dan sebuah bendera hitam seukuran tamparan digantung di tangan Sang Buddha. Bendera hitam ditutupi dengan gelombang perubahan kehidupan, seolah-olah tidak pernah muncul di dunia ini. Formasi demi dewa. Benda ini hanya ada di zaman kuno, bagaimana bisa muncul di tanganmu? Melihat adegan ini, wajah Xiao Yan yang selalu arogan tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi bermartabat. Ternyata ini adalah fondasi Buddha. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan di bawah pangkat dewa, dia segera menemukan kekuatan di atas bendera hitam itu sebanding dengan metode formasi yang dilemparkan oleh inti dari 900.000 formasi Tao. Cukup untuk bersaing dengan siapapun di bawah peringkat 9 reinkarnasi hampir mencapai ranah formasi ilahi. Formasi para dewa, itulah puncak dari master formasi pertempuran. Xiao Yan menyaksikan pertempuran dalam ayunan penuh di langit, keempat dewi tampak gugup. Mereka tidak khawatir tentang kekuatan Xiao Yan, tetapi Sang Buddha benar-benar mengeluarkan benda kuno yang sangat berharga, yang membuat hati mereka merasa sedikit dingin. Jaga kehampaan wilayah api tak berujung ini adalah pertarungannya. Namun sesaat kemudian, sebuah sosok angkat bicara. Jelas, prestise Xiao Yan di wilayah api tak berujung tak tertandingi. Formasi seperti itu memang kuat, tapi melihat Buddha yang tampak aneh, senyum Xiao Yan sedikit mengeras, dan dia benar-benar mengeluarkan penguasa raksasa hitam yang tidak mencolok dari belakang. Ci raksasa melonjak, dan tiba-tiba dipenuhi dengan api cantik 8 warna. 8 pola suci yang menjulang membuat seluruh ci raksasa bersenandung tanpa henti. Serangan kuat yang cukup untuk mengguncang dunia perlahan-lahan berkumpul di Xiao Yan. Di penguasa Tuhan. Jelas, di hadapan Buddha dalam keadaan seperti itu, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng bagaimanapun. Ini adalah markas wilayah api tak berujung. Untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet, Anda selalu harus menggunakan beberapa keterampilan untuk mengatasi para pahlawan. Senjata macam apa ini? Dengan munculnya penguasa eksekusi dewa, ekspresi Buddha yang awalnya tenang berubah secara dramatis. Bahkan dengan pengalamannya, dia bisa mencium kekuatan suci tertinggi yang menggerakkannya. Setelah beberapa saat, Sang Buddha tidak ragu-ragu, telapak tangannya melonjak, dan dia tiba-tiba memindahkan bendera formasi. Potongan-potongan gas hitam tebal menyembur keluar dari langit, benar-benar memenjarakan tubuh Xiao Yan dan menyelimuti negara yang tidak dikenal ini. Tetapi pikiran Buddha, dan bahkan jiwanya, masih mencium bau gelombang ketakutan yang nyata dari atas penguasa yang berat itu. Dia belum menjadi tubuh yang lengkap, dan hanya ada sedikit orang yang dikenal di dunia. Ini adalah tempat untuk pertempuran yang menentukan hanya untuk mereka berdua. 7 kesulitan dan 1 kegembiraan, Ferry kembali. Suara besar Buddha bergema dengan keras, dan seluruh dunia bergetar hebat untuk sementara waktu, dan kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya condong ke arah Xiao Yan satu demi satu, mencoba menghancurkan daging, kulit, dan jiwa yang terakhir sepenuhnya. Bahkan dalam menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan tidak bergeming sedikit pun. Penguasa para dewa melonjak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, dia tiba-tiba mengangkatnya dan melambai ke depan. Kekuatannya, kepercayaan dirinya pada Zhu Shenqi, dan darah yang berasal dari garis keturunannya, membuat Xiao Yan tidak khawatir. Ruang runtuh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan seluruh negeri tampak sunyi, seolah waktu telah berhenti. Satu kaki pada satu waktu, 2 serangan mengerikan benar-benar hancur dan terbunuh, tetapi seiring berjalannya waktu, formasi ini, yang cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di bawah tingkat reinkarnasi ke-9, perlahan-lahan dihancurkan. Guru tidak mungkin. Melihat Xiao penguasa aneh di belakang tubuh Yan menyerang dari udara tipis dalam sekejap, dan kekuatan penghancur dalam formasi ini yang cukup untuk mengguncang para dewa dengan mudah dihancurkan. Ledakan distorsi tiba-tiba muncul di wajah tenang Sang Buddha, ngeri. Serangan orang ini sebenarnya bisa dihancurkan dalam satu pukulan, cukup untuk mencegat formasi di bawah peringkat 9 reinkarnasi. Kekuatan seperti itu tampaknya telah lama melampaui jangkauan manusia biasa. Sayang sekali Sang Buddha tidak tahu sekarang temper kedua dari Zhu Shen Ruler belum selesai, dan batasnya hanya di bawah tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Ini akan menjadi hal yang sangat rumit. Selain itu, Xiao Yan juga seorang master formasi pertempuran sendiri, jadi dia secara alami tahu kelemahan formasi. Berhasil dan kalah, siapa yang menginstruksikanmu dalam perjalanan ini?
Setelah sepenuhnya mengalahkan kepercayaan diri Sang Buddha, Xiaoyan mengangkat penggaris eksekusi dari ketinggian dan diam-diam memeriksa Sang Buddha. Ia adalah orang tanpa nama. Pada saat ini, ekspresi Buddha penuh dengan kekhawatiran, dan nyala api yang sangat lemah diam-diam keluar dari inti alam jiwanya. Tampaknya semua ini sangat ilusi dan sangat tidak nyata. Hanya saja setelah nyala api meninggalkan tubuh Buddha, kekuatan hidup orang ini menghilang dengan cepat. Bahkan kulit dan kulit cepat menua, seolah-olah beberapa inti vital hilang. Bau api mimpi buruk abadi. Bisakah orang ini dikendalikan oleh seseorang? Boom! Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan pertanyaannya, tubuh Buddha langsung meleleh dan berubah menjadi api keyakinan yang tak terhitung jumlahnya pada Buddha, dengan yang kelima kekuatan ilahi tertinggi Santo yang dicurahkan bersama, dan aura yang meledak sendiri hampir merusak datang ke garis pandang Xiaoyan. Tampaknya tepat ketika Buddha kehilangan dirinya sendiri dengan kekuatan formasi, saat api mimpi buruk abadi dicurahkan, Buddha sudah mati. Atau mungkin Sang Buddha sudah jatuh dan hanya dikendalikan oleh nyala api ini. Tapi siapa penguasa api ini dan mengapa dia memerintahkan Sang Buddha untuk membalas dendam? Dalam adegan sebelum dan sesudah ini, Buddha dan kekuatan formasi seperti sedang diuji. Api suci kelima dari yang terakhir tampaknya menghadiahi Xiaoyan, dan semuanya sangat misterius. Pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya, tetapi sayangnya Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Api suci dan Feng Jue di tubuhnya bekerja bersama, secara langsung membunuh Buddha. Bagaimanapun, kekuatan Buddha dan ledakan api suci kelima terlalu kuat horor, jika jatuh dan meledak sesuka hati, area api tak berujung pasti akan terpengaruh. Boom! Kekuatan menakutkan telah tinggal di negara yang tidak dikenal yang tinggi di langit, tetapi sayangnya kekuatan ini tidak menyebar sedikit pun, dan ditelan oleh Xiaoyan tanpa jejak. Setelah Buddha jatuh, api sucinya diserap oleh Xiaoyan, sehingga seluruh langit wilayah api tak berujung sekali lagi meledak menjadi gelombang kehancuran misterius. Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan besar ini untuk mundur langsung di ketinggian, dari wilayah api tak berujung, menyerap 9 api suci pertamanya api peninggalan Bodhi peringkat kelima. Pertempuran antara dua kekuatan tertinggi di garis lintang langit baru saja berakhir, dan banyak pembangkit tenaga Buddhis yang berdiri di awan emas di bawah ketakutan, dan ada kengerian tebal di mata mereka, dan mereka melarikan diri kemana-mana dalam sekejap. Tapi apa wilayah-wilayah api tak berujung sekarang? Tidak satu pun dari banyak pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Sang Buddha yang selamat, dan mereka semua dibunuh oleh pembangkit tenaga wilayah api tak berujung, tetapi pembangkit tenaga listrik milik wilayah api tak berujung tidak menemukan bahwa sekte Buddhis ini dalam tubuh yang kuat. Ada juga kekuatan samar dari api mimpi buruk abadi. Kekuatan api semacam itu tampaknya mengendalikan mereka seperti yang diduga Xiaoyan. Dalam sekejap, serangan ke wilayah api tak berujung oleh pembangkit tenaga listrik dunia Buddha sepenuhnya berakhir. Tetapi begitu masalah itu menyebar, seluruh dunia seribu besar berada dalam kekacauan. Tanpa keberadaan orang-orang kuat seperti Buddha, posisi penguasa alam Buddha dapat dipindahkan ke wakil alam Dewa Sitian Tathagata. Pola seluruh alam Buddha saat ini harus dikendalikan oleh Bodhisattva Manjushri, Raja Dharmalayan dan lainnya pembangkit tenaga listrik. Untuk sementara waktu, koneksi dari Endless Flame Alliance menjadi semakin dekat, kecuali untuk Thunder Lord, Demon Emperor dan negara adidaya lainnya yang tidak terkendali. Semua powerhouses milik Endless Flame Alliance telah merumuskan hadiah dan hukuman yang sangat sempurna. Langkah api tak berujung aliansi, kekuatan baru, dapat dianggap memiliki pijakan yang kuat di dunia seribu besar. Penduduk manusia yang tak terhitung jumlahnya di area api tak berujung memandangi awan buram di atas langit tempat Xiaoyan duduk bersila. Rasa bangga lahir secara spontan. Ini adalah semangat sejati dari wilayah api tak berujung. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggung saya, mereka akan dihancurkan dalam bentuk dan roh. Dengan berakhirnya balas dendam di dunia Buddhis, melahap Xiaoyan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Selama beberapa bulan, ketinggian wilayah api tak berujung telah dalam keadaan siaga tinggi. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak mengerti apa misterinya, hanya desas-desus. Tampaknya penguasa Xiaoyan, yang melihat naga tetapi tidak melihat akhir, mundur dalam kehampaan. Selama periode ini, semua pil obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan dikirim ke pusat kekuatan aliansi api tak berujung. Dunia iblis secara alami dikirim oleh Cailin sendiri. Lagi pula, pil obat ini sangat penting, dan para nyonya harus melakukannya sendiri. Kekosongan berubah ketika Cailin melangkah ke pusat dunia iblis lagi. Ada potongan-potongan cahaya putih yang sangat murni berkedip-kedip di sini, dan aura yang sangat kuno dan kuat tampaknya benar-benar memenuhi pusat seluruh dunia iblis. Sesuatu terjadi. Ada pandangan bermartabat di mata Cailin,
dan tubuhnya melonjak, menyapu langsung ke kuil tempat Master Dunia dan yang lainnya tinggal. Suanyi Demon Emperor, ayo kita tangkap. Ada dunia iblis yang besar, dan sekarang hanya kalian berdua yang terkuat yang hampir tidak bisa bersaing dengan kita. Jika kamu kalah, kami akan membasuh seluruh dunia iblis dengan darah. Pada saat ini, sepenuhnya tim yang terdiri dari wanita Qianying perlahan melayang di luar kehampaan kuil, melihat ke pusat dunia iblis tingkat tinggi di depan mereka, aura pembunuh yang sunyi dalam kata-kata mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hantu-hantu ini mata. Siluman rubah ekor 9 penuh amarah, tapi itu tidak membantu. Penyelamatan telah dikirim ke markas besar aliansi api tak berujung, diperkirakan. Di belakang Kaisar Iblis, seorang wanita anggun dengan gigi perak menggigit giginya. Tarik sinyalnya, kamu tidak bisa mengirimnya. 2 serafim bersayap 9, ditambah malaikat bijaksana digital bersayap 6 dan 7, bahkan jika aliansi api tak berujung terlibat, sulit untuk diguncang. Tujuan mereka adalah kita. Nanti, aku akan menyusahkan Master Dunia untuk menyembunyikan kekosongan dengan pembangkit tenaga listrik dunia iblis. Di mata Kaisar Iblis yang agung, ada dominasi yang tak kenal takut. Kekuatan Kaisar Iblis hari ini hampir mencapai tingkat menakutkan setengah langkah dan 8 kali lipat, tetapi bahkan dengan kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat dari Raja Dunia Iblis Suanyi, dia tidak dapat menangani 2 serafim bersayap 9. Surga, aku akan menemanimu. Di balik bayangan elegan itu, ada juga 6 sayap ungu yang perlahan-lahan berayun. Kekasih Kaisar Iblis, Liu Yun, setelah Kaisar Iblis memburu malaikat bijak digital, semua sumber malaikat yang diperoleh disuntikkan ke tubuh Liu Yun, membuat kekuatan yang terakhir mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Malaikat juga cukup untuk berpose tidak ada ancaman kecil. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dunia iblis semuanya makmur, dan satu hilang. Tidak pernah ada orang di dunia iblisku yang rakus akan hidup dan takut mati. Menghadapi suara itu dari Kaisar Iblis, Suanyi tersenyum santai, memekakkan telinga kemarahan langit dan bumi. Aku terobsesi, mari kita jatuh ke sini bersama. Tolong aku, dan ubah tempat ini menjadi reruntuhan. Melihat perlawanan keras kepala dari orang-orang kuat di pusat dunia iblis di depannya, di sana adalah hiruk pikuk di wajah cantik Sil. Kaisar Iblis berpikir bahwa dia telah melangkah ke jalan para dewa, jadi dia tidak memiliki pantangan. Dia seharusnya tidak memprovokasi kerajaan malaikat, apalagi malaikat pembantai mereka. Selama berabad-abad, mereka telah diprovokasi, dan tidak ada yang pernah mampu bertahan. Mereka adalah aturan dunia. Boom! Dinyanyikan oleh 2 serafim bersayap 9, kekuatan suci malaikat bijaksana digital dengan mudah menutupi seluruh langit, dengan paksaan mengerikan yang tak terlukiskan, seperti malaikat yang datang dari kejauhan raja, sangat cerah. Malaikat di luar teknik terlarang, teknik setengah dewa. Pada saat ini, Suanyi, Kaisar Iblis, Liu Yun, rubah iblis berekor 9 dan orang kuat lainnya tergerak untuk sementara waktu. Kekuatan di tubuh mereka perlahan mengembun, dan kegelisahan yang hebat melanda pikiran. Semut yang rendah hati, hibernasi di bawah hukuman cahaya untuk selamanya. Seni semi-ilahi, riak cahaya, penilaian suci. Suara malaikat bernada tinggi menyapu dari langit, fajar murni yang cukup untuk menembus pusat seluruh dunia iblis, untuk memenjarakan setiap inci ruang di sini, menutupi setiap rumput dan pohon di sini. 10 warna menelan kekuatan surga. Pada saat yang sama, sosok biadab turun dari langit, dengan bayangan ular 10 warna yang ganas merangkak di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba mengenai riak cahaya, dan kekerasan fluktuasi energi tersebar. Baru saja, Kaisar Iblis dan yang lainnya untuk sementara diselamatkan. Cailin. Melihat kedatangan Cailin yang tiba-tiba, hati semua orang menghangat, tetapi dengan kekuatan Cailin saat ini, ia masih tidak dapat sepenuhnya mengatasi serangan yang mereka hadapi. 7 lapis reinkarnasi. 2 senior, ini adalah pil obat kelas 9 yang disempurnakan oleh Tuan Xiaoyu, yang cukup bagi kalian berdua untuk melangkah ke puncak tingkat 8 dan tingkat 8 yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Cailin mengangkat tangannya, sedikit, dan 2 pil sudah cukup untuk mengaduk seluruh dunia. Pil obat berharga dari Great Thousand Words dikirimkan ke mereka berdua. Xiaoyan dia memiliki hatinya. Tetapi jika kita menerobos saat ini, aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Suanyi dan Kaisar Iblis menggelengkan kepala pada saat yang sama, jelas situasinya sangat berbahaya sekarang. 2 senior, mari kita mulai. Aku memiliki kekuatan menelan langit, dan bagian dari langit dan bumi ini harus dijaga olehku. Oke. Suara itu jatuh, dan keduanya melahap pil obat secara langsung, dan lapisan tebal konjungtiva energi membungkus tubuh mereka, dan tekanan reinkarnasi yang mengerikan menyebar sedikit demi sedikit. Sekarang, ini merepotkan.
Tanpa kehadiran dua pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi tingkat 8, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan gelombang fluktuasi seperti kematian muncul. The Ten Colored Sky. Swallowing Python adalah binatang alien kuno. Jika tidak dimusnahkan dan dikepung, bagaimana mungkin pusat dunia iblis takut pada serafim bersayap 9 saja? Api sebenarnya ditangkap oleh ular 10 warna, roh itu ditelan dengan lembut, dan sinar cahaya 10 warna mulai muncul di mata roh ular. Konyol bagaimana kekuatan manusia bisa bersaing dengan langit dan bumi. Kerajaan malaikat kita adalah surga dunia agung. Segera, riak cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar dari kehampaan dan menyebar. Dan di tengah riak cahaya, sebenarnya ada pedang cahaya suci, yang membentang di tengah seluruh dunia iblis dan berputar perlahan. Kekuatan surgawi surga dan bumi jatuh dengan satu pukulan. Saya khawatir bahkan jika dua kaisar iblis bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka akan terluka parah dalam sekejap. Kekuatan menelan 10 warna. Mata rubah iblis. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang cahaya suci, mencoba untuk melawan dan menghancurkan, tetapi tidak peduli seberapa kuat pembangkit tenaga listrik ini pecah. Time tidak membantu. Kailin merasa bahwa kekuatan di tubuhnya tidak cukup, tetapi ketika dia hanya ingin menggunakan kekuatan yang lebih kuat, cahaya aneh terbang keluar dari yang terakhir, mulut besar, benar-benar tertelan. Orang yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan keheranan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang pria muda menggaruk-garuk kepalanya. Wajahnya yang tampan menyempit menjadi garis, dan kemudian meledak ke arah Cailin di dalam tubuhnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mengambang. Tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh orang ini tidak sebanding dengan reinkarnasi ke-7, atau bahkan ke-8. Hei, kakak ipar, halo. Dalam situasi tegang seperti itu, pria itu berdiri diam di depan Cailin dengan senyum naif di wajahnya. Kamu. Cailin menyipitkan matanya sedikit, menatap pria di depannya dengan waspada. Sejak dia muncul, roh ular 10 warna di tubuhnya meletus dengan gerakan yang sangat besar. Tampaknya aura kekuatan pada pria di depannya bergema sangat mirip dengan ular piton menelan 10 warna. Kakak ipar, apakah kamu lupa, aku adalah binatang api di tubuh kakak Xiao Yan saat itu. Ngomong-ngomong, orang-orang di dunia ini sepertinya suka memanggilku, Raja Binatang. Pria tampan itu terus tersenyum dan buru-buru memberi warna yang dijelaskan Lin. Tetapi napas pria ini mengambang, terkadang kuat dan terkadang lemah. Begitu, tapi situasi saat ini. Kailin merasa lega, tetapi matanya masih penuh kesungguhan. Kakak ipar, biarkan aku datang. Raja binatang buas mencibir, senyum di wajahnya langsung mengeras, dan dua tanduk berwarna-warni di dahinya bersinar dengan kekuatan yang melampaui dunia ini, muncul dari udara tipis di udara, kerumunan dan di antara para malaikat, di tubuh di belakangnya, tampaknya ada bayangan semua binatang yang mengaum. Di antara gelombang kekuatan itu, monster yang tak terhitung jumlahnya di pusat seluruh dunia iblis gemetar tak terkendali, seolah mencoba berlutut dan merangkak. Raja dari semua binatang. Melihat pemandangan ini, ekspresi takjub tiba-tiba muncul di mata dua malaikat yang menyala-nyala, dan bahkan sayap malaikat di belakang mereka tidak bisa menahan gemetar. Bahkan jika kekuatan mereka berdua berada pada tingkat reinkarnasi lapis ke-8, dan mereka memiliki nama malaikat bersayap 9, di depan pria yang menyebut dirinya Raja Binatang, kekuatan mereka seperti debu, semut, dan mereka tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Guru 99 kali lipat. Mata Sear tiba-tiba menyusut, dan 6 dewa berdiri di tempat yang sama tanpa tuan. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah dipromosikan ke titik ini berdasarkan pencapaian termasyhur dari Dewa Jahat keempat, dan itu sudah cukup untuk sepenuhnya menilai iblis, kaisar dan lain-lain. Tapi ketika menghadapi Raja Binatang, kekuatan tidak cukup, menyebar dari kedalaman jiwa. Tampaknya musuh yang mereka hadapi sekarang bukan lagi manusia, tetapi kekuatan suci luar biasa yang berjalan di antara langit dan bumi. Kekuatan semacam itu tampaknya hanya muncul pada malaikat pembantai. Bagaimana dunia iblis bisa memiliki kekuatan seperti itu? Orang yang kuat sekarang. Boom. Saat Raja Binatang mengangkat tangannya, bayangan binatang itu berlari dan memanggil, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi raksasa, meledakkan banyak malaikat. Menghadapi kekuasaan seperti itu, setiap perjuangan atau perlawanan tampaknya rentan. Itulah penghancuran kekuasaan secara mutlak. Kekuatannya. Melihat teknik mengerikan Raja segala binatang, orang-orang kuat di bawah saling memandang dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kakak ipar, kekuatanku belum pulih ke puncaknya, karena warisan itu belum sepenuhnya terserap, jadi aku harus terus mundur untuk mundur. Saat aku pergi, aku akan menemukanmu. Hehe. Suara menyeringai baru saja jatuh, seluruh pusat dunia iblis juga telah kembali tenang.
Hanya saja dua serafim bersayap 9 dan malaikat bijaksana lainnya di depan mereka tampaknya dihancurkan antara Raja Binatang dan tubuh mereka. Dengan keberadaan kekuatan malaikat ini, saat Raja Binatang muncul kembali, saya takut kekuatan akan melangkah ke tingkat ke-9 yang sebenarnya. Pada saat itu, pertempuran di pusat dunia manusia tampaknya sangat diperlukan. Bagaimanapun, dunia iblis yang sekarang menurun sebagian besar karena penindasan bersama dari pusat dunia manusia dan kekuatan lainnya. Dunia iblis kembali tenang, dan Cailin juga kembali ke domain api tak berujung, tetapi hal semacam ini benar-benar mengejutkan. Tanah surgawi. Penjara setan kota keempat ada di suatu kekosongan tertentu di langit. Meskipun penjara setan kota keempat sangat berbahaya, Yueru dan yang lainnya masih menghancurkan penjara setan kota keempat, membunuh satu-satunya Chang'e yang legendaris. Yang mulia diselamatkan. Dengan pengiriman pil obat Yun Yun, saya juga melihat pria besar yang hanya ada dalam legenda, dan beberapa hal tentang Yao Ji perlahan dibawa kembali dari Yun Yun ke api tanpa akhir. Tanah Buddha. Di luar penjara penindasan setan ketiga, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak, dan semua umat Buddha yang kuat dibunuh olehnya saat ini, dan darah dan esensi mengalir, yang membuat tempat itu sangat berdarah. Buddha, idiot ini, benar-benar bodoh untuk memprovokasi wilayah api tanpa akhir. Setelah para dewa dan penyihir jahat, ayo pergi dan mulai rencana balas dendam kita. Dunia besar, pusat dunia manusia, akan dihancurkan suatu hari nanti, kaki wilayah kita. Sebuah suara yang bermandikan selendang berwarna darah keluar, dan seluruh penjara penindas iblis mendidih. Dunia Buddha, cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Pergi, susu. Penghuni dunia Buddha, saat ini Tathagata Sitian, Bodhisattva Manjusri dan sekelompok orang kuat berkumpul di sini. Jelas untuk musim gugur Buddha ada banyak keraguan tentang hal itu. Jizu, dari tempat pertapaan Buddha, saya menemukan jejak api putih susu. Ada orang yang terus-menerus melonjak di kuil emas. Tempat peristirahatan lain bagi mereka yang menemani mereka juga memiliki fluktuasi seperti itu. Manjushri dan tunggangannya menyipitkan mata dan bingung. Penguasa alam hal besar itu buruk. Penjara penindas iblis diserang oleh orang asing yang kuat, runtuh, dan dewa jahat yang menekannya telah melarikan diri dari alam Buddha. Amitabha, malapetaka dunia ini telah mencapai titik kritis seperti itu. Di dunia luar, banyak orang kuat dari dunia telah berkumpul untuk menyelinap diam-diam, mencoba menyelidiki keberadaan pemimpin dunia luar, wilayah, untuk membiarkan Tuan Dunia menunggu Seon untuk bertarung dalam pertempuran terakhir. Ini adalah dunia yang tertutup salju murni, dan saat ini, hampir lusinan elit bergerak maju dengan hati-hati. Putri salju tidak ada jejak kejahatan di dunia. Apa yang terjadi di sini? Tuan, Istana Dakyangong mengerutkan kening, dan rasa tidak nyaman keluar. Lokasi dan keberadaan pemimpin alam ekstrateritorial, tetapi Dakyangong menyelidiki alam ketiadaan, dan tujuan mereka adalah untuk mengkonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, mereka akan mengekstradisi orang-orang kuat seperti penguasa alam dunia manusia melalui ruang angkasa. Selama pemimpin di luar wilayah dilenyapkan, Perang Dunia Kedua ini juga akan dikalahkan tanpa perlawanan. Dakyangong, istana surgawi kuno yang sunyi, pusat dunia manusia, orang itu Tian Yuanzi menjadi semakin berhati-hati. Di dunia, seputih salju, nada rendah yang elegan tiba-tiba keluar, dan seorang pria bermandikan es putih dan salju wanita glamor itu berjalan perlahan. Ada banyak es dan salju yang berterbangan di sekujur tubuhnya, dan jelas bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan, tetapi itu membuat pembangkit tenaga reinkarnasi 6 lapis atau bahkan 7 lapis hadir dalam keadaan kesurupan. Bahkan di dunia es dan salju ini, ada sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan muncul. 17 orang suci, 36 bangsawan, ini adalah konspirasi. Pergi. Raungan rendah yang memekakkan telinga menyapu, dan mata kepala istana Dakyangong tiba-tiba menyusut, ketakutan yang berasal dari lubuk jiwanya tersapu. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Biarkan kalian semua merasakan bagaimana rasanya berada di tempat yang dingin dan lembab ini. Segera, satu demi satu bayangan gelap yang tak tertandingi meletus dari dunia es dan salju, dan aliran serangan yang stabil ditampilkan. Kekuatan orang-orang ini setara dengan 7 dewa jahat. Jelas, apa yang disebut 17 klan suci dan 36 klan kerajaan adalah tempat kekuatan sebenarnya dari klan jahat asing berada dasar untuk dapat bersaing dengan 1000 dunia besar. Dengan kejadian aneh dan sering terjadi di dunia 1000 besar, fluktuasi di dataran tinggi wilayah api tak berujung juga menjadi semakin intens, dan ada jejak samar menelan dan berhasil bangun. Setengah tahun berlalu dengan tenang. Orang ini mundur dan menelan api suci kelima.
Sudah setengah tahun sekarang. Mengapa tidak ada tanda-tanda bangun? Di altar tak berujung, Sun Er dan yang lainnya tampak berhenti dan mengamati setiap hari. Gadis-gadis pergi ke alam iblis, alam surga, peri api, alam hantu, dan tempat-tempat lain, dan telah mengirimkan pil obat kepada pemimpin kekuatan masing-masing, dan beberapa hal yang tidak jelas perlahan mengalir ke telinga mereka. Mereka hanya harus menunggu Xiao Yan untuk bangun dan berdiskusi bersama. Meskipun kekuatan api suci kelima tidak sebanding dengan api suci ketiga, itu mengintegrasikan kekuatan kepercayaan Buddha, dan butuh banyak waktu untuk menelannya. Mata Yun Yun menjauh dari langit, dan setelah sekejap mata, itu tetap di sana pada 3 gadis lainnya. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Bahkan jika tindakan Yun Yun hanya acak, Cailin sepertinya menyadari sesuatu. Soal Chang'e di surga, mari kita tunggu Xiao Yan meninggalkan bea cukai. Yun Yun tersenyum manis mendengarnya, dan masih ada keheningan yang sama di matanya. Boom, yaitu, pada saat ini, di seluruh dunia api tanpa akhir, dalam kehampaan, tiba-tiba ada gelombang energi panas yang melonjak, dan napas yang menyengat itu membuat banyak pria kuat berkeringat deras. Tetapi setelah beberapa perlawanan, saya benar-benar menemukan bahwa fluktuasi ini memiliki efek temper yang halus pada kekuatan jiwa mereka. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di awan 9 warna di atas langit, tiba-tiba membuka matanya perlahan dan menatap kehampaan di tepi wilayah api tak berujung. Di atas langit domain api tak berujung, putaran api aneh yang panas perlahan muncul. Di sekelilingnya, ada 9 bintang yang sangat terang berkelap-kelip sedikit. 9 bintang mengelilingi api dan bulan sabit di tengah, dan aura kuat yang melampaui dunia ini perlahan menyebar. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar juga merasakan visi surga dan bumi seperti itu, dan buru-buru menunjukkan kekuatan besar Tongtian untuk melihat. Setelah beberapa saat, sentuhan kejutan tetap ada di hati mereka, pembangkit tenaga listrik. Posisi itu tampaknya menjadi markas aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung. Susu melahap kekuatan Buddha, dan itu benar-benar membuat orang ini mencapai level seperti itu. Pada saat yang sama, suara yang sangat aneh tiba-tiba muncul dari tepi wilayah api yang tak berujung. Yang mulia bergegas ke zona api saya yang tak ada habisnya, tidakkah Anda akan memberi saya penjelasan? Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan bergetar, dan dia langsung muncul di samping yang terakhir. Kita akan bertemu cepat atau lambat tapi pasti tidak sekarang. Suara itu pelan-pelan, dan jejak api di tubuh sosok itu tiba-tiba menguap di bawah kelopak mata Xiao Yan, meninggalkan mayat. Dikendalikan oleh Eternal Nightmare Flame. Hanya saja menilai dari jejak mayat ini, tampaknya telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan merasakan penampilan aneh ini, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah menelan api suci kelima, kekuatan Xiao Yan benar-benar menembus ke tingkat reinkarnasi kuasi 8, tetapi jika dia ingin memasuki reinkarnasi tingkat 8 yang sebenarnya, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Adapun teknik budidaya Feng Jue, itu telah bertahan di tingkat dewa semu. Tampaknya tidak peduli apa jenis api suci yang kuat yang ditelan, itu tidak dapat sepenuhnya memasuki apa yang disebut tingkat dewa. Namun, Xiao Yan juga berhasil memasuki tingkat Feng Jue. Di alam keempat, efektivitas tempur menjadi lebih dan lebih menakutkan. Xiao Yan, apa yang terjadi? Dalam sekejap, keempat gadis itu buru-buru terbang ke langit dan menembak ke arah posisi Xiao Yan. Tidak apa-apa, gerakkan saja ototmu. Melihat kedatangan keempat putrinya, keraguan dan masalah Xiao Yan langsung hilang, dan dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dengan tatapan malas meregang. Ayo pergi, kembali ke aula utama dan bicarakan secara detail. Setelah beberapa saat, tubuh beberapa orang melonjak dan kembali langsung ke aula utama. Fluktuasi yang terjadi di sepanjang jalan membuat manusia dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, area api tak berujung merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Kecepatan naik level anak ini terlalu menakutkan. Merasa sosok yang muncul di langit, seorang pria yang bertugas menyapu aula sangat marah, sedikit cemburu. Namun, ketika dia menoleh dan memikirkannya, Xiao Yan telah menyempurnakan pil bumi kelas 9 sehingga kekuatannya benar-benar stabil pada tingkat reinkarnasi tingkat 8. Dunia iblis diserang oleh tim malaikat yang dipimpin oleh 2 serafim bersayap 9. Pemimpinnya adalah serafim yang muncul di domain api tak berujung sebelumnya, Serle. Mendengar nada mereka, sepertinya itu adalah malaikat yang dibantai. Poin. Kelima orang itu berkumpul, Kailin adalah orang pertama yang berbicara, menjelaskan masalah yang begitu penting. Bagaimana krisis di dunia iblis diselesaikan? Xiao Yan secara alami tahu apa arti 2 malaikat yang menyala-nyala itu,
dan tidak mungkin untuk menghadapinya dengan bantuan Kaisar Iblis dan penguasa kerajaan Suanyi. Pada saat kritis terakhir, seorang pria yang mengaku sebagai Raja Binatang Buas muncul dan membunuh mereka. Raja Binatang Buas. Benar-benar mengejutkan bahwa orang ini sudah lama tidak terlihat. Benar, pembunuhan itu. Level berapa kekuatan seorang malaikat? Aku tidak tahu, tapi menurut warisan dari 10 warna menelan piton, bahkan dalam periode puncak dari 10 warna menelan piton menelan langit, dia hanya 30% yakin tentang dia. Selain itu, di dunia hantu dan tempat-tempat lain, Guru Lei dan murid-muridnya telah menutup gerbang, dan pada saat mereka meninggalkan gerbang, mereka harus sepenuhnya bereinkarnasi. Keluarga Fire Elf juga ingin menyelamatkan Yang Mulia Yaoji sekarang, tetapi dengan kekuatan di klan mereka bergabung, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk yang tepat ke tempat persembunyian Yaoji. Semua orang membuka mulut mereka dan menjelaskan kejadian baru-baru ini untuk penonton Xiaoyan. Hanya Yang Mulia Chang'e di alam surga yang tahu. Selama retretmu, alam surgawi, yang dipimpin oleh Yueru dan yang lainnya, memimpin pasukan untuk menyerang penjara iblis kota keempat, menghancurkan iblis kota keempat. Penjara, dan menyelamatkan Yang Mulia Chang'e. Tetapi hal lain, di tanah Buddhisme, penjara iblis kota ketiga diselamatkan dari luar dunia, dan penyihir dewa jahat telah dilahirkan kembali di dunia. Saya khawatir itu akan ada badai berdarah yang nyata. Melihat situasi di kuil, Yun Yun bangkit sedikit dan berkata, Yang Mulia Chang'e tahu tentang Yaoji. Dia tahu, tapi Yun Yun tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Dia pergi ke surga untuk memberikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Yang Mulia Chang'e memberitahunya banyak rahasia tentang zaman kuno, tetapi dia tidak menyebutkannya ketika dia bertanya tentang Yaoji. Setelah dia membangunkanmu, pergilah ke surga untuk menemukannya. Saat menghadap mahkota Chang'e, rahasia Yun Yun seolah terbongkar secara sekilas. Kemunculan jejak Dewa Bunga membuat perilaku mahkota Chang'e sangat aneh. Tampaknya yang terakhir sengaja melindungi Yun Yun bagaimanapun, posisi Yaoji sangat berbahaya. Dengan pemahamannya tentang jejak Dewa Bulan dan Dewa Bunga, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko. Sekarang markas besar wilayah api tak berujung membutuhkan banyak orang kuat untuk tetap tinggal jika terjadi kejadian tak terduga. Aku akan melakukan perjalanan ini sendirian. Melirik keempat gadis itu, Xiaoyan berkata dengan ekspresi sedikit serius, wilayah api tak berujung adalah markas dan tidak bisa dimarkas. Ada bahaya, dan dia tidak ingin keempat putrinya mengambil risiko. Aku akan pergi denganmu. Namun, saat Xiaoyan merasa lega, Mu Yingying sedikit mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi gelombang yang sangat keras kepala. Hei, ayo pergi. Melihat penampilan Mu Yingying yang mementingkan diri sendiri, Xiaoyan juga memiliki ekspresi tak berdaya. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan membelai wajah Mu Yingying, dan keduanya perlahan berjalan menuju surga. Sister Cailin, Sister Yunyun, padamu. Setelah kepergian Xiaoyan, ketiga putrinya berhenti di aula ibu mertua, dan ekspresi Sun Er penuh dengan keraguan. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi ke langkah terakhir kecuali kita harus melakukannya. Cailin dan Yun Yun saling memandang, seolah-olah mereka memiliki hati yang baik, kata mereka bersamaan. Saat Xiaoyan dan Mu Yingying menuju ke alam surga, semua orang di alam surga tepat setelah akhir perang juga tinggal di rumah mereka dan terus memulihkan kekuatan mereka. Kuil penyempurnaan obat di surga juga sangat sibuk karena ini, bahkan pemurnian obat jenius, yang dikenal sebagai orang yang tak tertandingi yang mampu memurnikan pil obat kelas 9 tingkat suci. Setelah mendengar tentang Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya, perbuatannya, hatinya yang arogan langsung menjadi arogan. Tenggelam, dan sepanjang hari, dia memurnikan sejumlah besar pil obat untuk surga dan domain api tanpa akhir, melengkapi latar belakang cadangan. Adapun Hua Qianqian di Hua Divine Palace, Yao Ling di Yaochi Wonderland dan pembangkit tenaga darah muda lainnya di surga, mereka juga bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka saat ini, mempersiapkan pertempuran yang menentukan antara surga dan bumi dalam waktu dekat. Setelah akhir dari malapetaka di dunia abadi, Istana Dewa Bulan dan Istana Dewa Bunga meninggalkan aturan usang dan merekrut murid, hanya beberapa lusin orang. Pada saat ini, di dalam Istana Dewa Bulan, di paviliun danau yang tenang. Di atas paviliun, ada dua wanita anggun, satu mengenakan gaun hitam, memancarkan suasana ketidakpedulian, sementara yang lain mengenakan gaun putih, terlihat seperti gadis kecil dan imut. Guru, apakah Istana Ilahi Luna benar-benar hilang? Mata Yueru yang seperti bulan perlahan menatap gadis berbaju putih di depannya, suaranya dipenuhi dengan urgensi dan ketidaksabaran.
Kekuatan mahkota Chang'e hanya setengah langkah di puncak reinkarnasi 8 kali lipat, bahkan jika yang terakhir kembali, akan sulit bagi surga untuk bertahan dan mewarisi dari bencana seperti itu. Jika Anda ingin mengakhiri Perang Dunia Kedua, Anda hanya dapat menemukan Dewa Bunga, atau bahkan Istana Dewa Bulan Dewa, dan menghancurkan bencana ini dengan kekuatan absolut. Ya, aku telah mengikuti jalan Dewa Bulan untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku tidak pernah menemukannya, dan aku berakhir seperti ini. Gadis berbaju putih itu memandangi tubuhnya yang tampak seperti gadis remaja, dan dia tidak berdaya untuk sementara waktu mencari jejak Dewa Bulan, dan kemudian bertarung dengan dewa jahat di luar wilayah. Dia diatur dengan teknik jahat, dan dia akhirnya terlihat seperti seorang gadis. Tapi kenapa Yun Yun memiliki jejak Dewa Bunga di tubuhnya? Ini. Yueru sepertinya menyadari bahwa Yang Mulia Chang'e di depannya sepertinya sengaja menyembunyikan dirinya, dan tidak bisa tidak membantu tetapi bertanya. Yueru, keadaan pikiranmu sudah dalam kekacauan. Penjara Iblis Kota Keempat dan timmu telah berulang kali melakukan eksploitasi militer. Demi gurumu, jangan sampai kamu disusupi oleh energi jahat, turun dan istirahatlah. Besok, kita akan membahas masalah ini. Gadis dengan rok putih mata bening menatap Yueru, dan sepertinya ada semacam rasa dingin di matanya. Ya, guru. Yueru mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus terkejut, dan dia juga menyadari bahwa dia agak kasar. Setelah beberapa kali memberi hormat, tempat itu kembali sunyi. Jalan menuju kediaman dewa aku tahu itu, tapi intuisiku memberitahuku bahwa apa yang disebut jalan menuju kediaman dewa ini sepertinya tidak benar. Warisan Dewa Bunga ada di Peri Bunga, dan warisan Dewa Bulan dibagi menjadi Dewa Bulan. Jejak dan tandanya, seruling Suanyu. Dewa Bulan dan Dewa Bunga kita adalah orang-orang pekerja keras, warisan di generasi saya dan maafkan keegoisan menjadi seorang guru. Guru, saya masih belum menemukan berita tentang seruling Suanyu, dan bahkan jejak Dewa Bulan telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya curiga itu sengaja disembunyikan oleh seseorang dengan hati di halaman yang tenang. Seorang wanita muda dengan wajah elegan melangkah keluar lagi, menatap Chang'e tanpa daya dan berkata, Chang Yue, kamu telah bekerja keras untukmu tahun-tahun ini. Aku akan bertanggung jawab penuh atas urusan surga dan Dewa Bulan di masa depan. Kamu harus pergi ke Xiaomu. Tidak, guru, aku sudah memutuskan, aku akan melakukannya nanti. Kamu bukan lagi tuan istana dari Istana Dewa Bulan. Hah, apa ini? Bulan itu, Yueru berjalan ke kamar kerja dengan putus asa, hanya untuk menemukan bahwa ada hal yang sangat misterius di ruangan itu. Pola bulan sabit melingkar berbentuk hampir oval diam-diam menggantung di udara, seolah-olah itu dipenjara dan disegel oleh beberapa api suci. Siu siu siu. Dalam sekejap, Yueru mengulurkan lengannya dan menyentuhnya dengan ringan, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergidik, pola itu benar-benar menembus ke alis yang terakhir seperti kilat, dan ada aura menakutkan samar yang berasal dari zaman kuno, perlahan pingsan. Tanda Dewa Bulan. Guru, maafkan aku, sekarang aku hanya ingin melindungi dunia ini. Dengan munculnya pola ini, bayangan samar seruling Suanyu muncul di hati Yueru. Hanya saja tidak diketahui siapa yang melakukan hal ini. Apakah Anda mencari? Ketika mereka berdua pergi ke surga Xiaoyan, bergegas melawan situs waktu bulan suci, di sepanjang jalan tapi beberapa bulan penjaga kuil mencegat mereka. Meskipun reputasi Xiaoyan arogan, masih banyak manusia biasa yang tidak tahu sifat sebenarnya dari yang terakhir. Yang Mulia Chang'e, Xiaoyan dan keduanya tidak terburu-buru. Mereka diam-diam berhenti di pintu dan menunggu pengumuman. Namun, mengambil keuntungan dari jam-jam ini, Xiaoyan samar-samar menyelidiki seluruh surga-surga. Hari ini tampaknya lebih seperti dunia peri di masa lalu. Lebih makmur, yang membuat Xiaoyan sedikit lega. Tuan Istana Chang Yue, guru ada di Istana Dewa Bulan, tolong dua orang dewasa pergi. Setelah Chang Yue mengatakan itu, dia meninggalkan surga dan berjalan menuju Xiaomu, dan Xiaoyan dan keduanya pergi, juga pergi ke bagian dalam Istana Dewa Bulan, hanya meninggalkan penjaga yang bingung itu. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa membuat kepala Istana Chang Yue begitu hormat? Adapun Chang Yue, bahkan Xiaoyan sendiri tidak ingat ini adalah kekasih Xiaomu. Baru saja memasuki Istana Dewa Bulan, itu sangat sunyi, dengan hanya bulan terang yang tergantung di langit yang terlihat. Melihat sekeliling, saya hanya dapat melihat bahwa di sebuah paviliun di depan saya, seorang wanita dalam gaun putih perlahan-lahan membocorkan kaki giok putih dan tanpa cacatnya, dan sedikit riak putih muncul di permukaan danau, yang sangat menyenangkan. Adik perempuan, apakah kamu tahu di mana Chang'e? Mu Yingying cemberut, dan kemudian sedikit membandingkan penampilannya dengan gadis di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat.
Gadis kecil ini bahkan lebih mungil dan cantik dari dirinya sendiri, jadi dia pasti tidak bisa menjadi mahkota Chang'e bagaimanapun. Mahkota Chang'e telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, pikir Mu Yingying. Yang mulia Chang'e, biarkan aku memikirkannya, entahlah. Mendengar suara ringan Mu Yingying, gadis berok putih itu perlahan berhenti mengayunkan kaki gioknya, dan kemudian menjawab dengan senyuman manis. Aneh, bukankah Tuan Istana baru saja mengatakan bahwa Yang Mulia Chang'e ada di istana? Mu Yingying meletakkan jarinya di dahinya, tetapi matanya terus menatap gadis bergaun putih dan Xiao Yan. Ketika sosok mungil gadis berok putih muncul di garis pandang Xiao Yan, energi seluruh dunia sedikit tenang, bahkan jika itu adalah gerakan halus yang bisa diabaikan, itu tertangkap di mata Xiao Yan. Yang Mulia Chang'e. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berjalan ke sisi Mu Yingying, dan segera berbicara dengan gadis di depannya. Yang Mulia Chang'e sezaman dengan Yao Ji, jadi sepertinya detail tentang Yao Ji hanya bisa dipelajari dari mulut senior di depannya. Kamu adalah Xiao Yan yang membuat muridku merindukan siang dan malam, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan hasil apapun, jadi dia hanya bisa tidak bahagia. Setelah Xiao Yan begitu gelisah, gadis berbaju putih itu Rok tiba-tiba berubah menjadi temperamen, dan berkata dengan suara dingin. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang besar ketika dia mendengar kata-kata keagungan Chang'e di depannya. Namaku Tabu, sangat banyak orang yang tahu, Yuexi. Kau tahu kenapa aku sengaja membawamu ke sini? Setelah beberapa saat, gadis dengan rok putih itu tiba-tiba mengambil kembali sikap bercandanya, benar-benar mengisolasi area sekitar paviliun. Merasakan perubahan atmosfer dunia sekitarnya, wajah cantik Mu Yingying menjadi sedingin es. Dia tidak dapat membayangkan bahwa gadis remaja ini sebenarnya adalah kaisar yang dimahkotai dari Chang'e yang legendaris, Yuexi. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Kekuatan Yuexi hampir sama dengan dirinya saat ini, tetapi ketika menghadapi yang terakhir, perasaan aneh keluar dari tubuhnya senior ini bukan lampu hemat bahan bakar. Masalah Yao Ji sangat penting. Untuk mencegah kebocoran, kamu hanya bisa datang ke sini secara langsung. Yuexi menarik napas ke seluruh tubuhnya kembali ke tubuhnya dan perlahan duduk. Jadi, alasan mengapa senior Yue datang kepadaku. Mendengar kata-kata Chang'e Mianxia Yuexi, Xiao Yan sedikit tenang. Aliansi api tak berujung memang kekuatan baru yang bagus, tetapi Anda juga harus tahu bahwa kekuatan Anda masih lemah dan tidak dapat bersaing dengan kekuatan puncak lama itu. Saat ini, tugas utama menyelamatkan banyak karakter kuno adalah memperkuat diri mereka sendiri. Salah. Mata Yuexi terus berkedip, seolah mengingatkan Xiao Yan, dan dia mengikutinya. Xiao Yan dan Mu Yingying saling memandang, dan mereka secara alami tahu bahwa apa yang Yuexi katakan adalah salah satu masalah tersulit bagi Endless Flame Lions, tapi apa hubungannya dengan menyelamatkan Yao Ji? Tapi tahukah kamu, apa itu Yao Ji? Penyelamatan itu benar, tetapi bahaya yang terkandung di dalamnya tidak bergantung pada kuantitas dan keberuntungan, itu membutuhkan kekuatan dan keberanian. Sepertinya dia memperhatikan wajah keduanya, berbicara. Wajah kecil Yuexi tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki tatapan serius. Jelas, bahkan orang yang kuat dari levelnya tidak dapat menahan perasaan kagum ketika berbicara tentang Yao Ji. Aku tidak tahu, aku juga meminta senior Yue untuk memperjelasnya. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya, dengan pemahamannya yang lemah tentang keagungan Yao Ji, dia jelas tidak selengkap orang kuat di depannya dan orang-orang sezamannya. Yao Ji adalah pendiri sistem sihir. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau aspek lainnya, aku tidak sebagus dia bahkan sampai batas tertentu, bakat dan prestasinya bahkan lebih tinggi daripada Raja Suci. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai duri yang sangat sulit di sisi klan jahat, dan kekuatan jahat yang digunakan untuk melawannya sangat kuat. Yao Ji terletak di penjara penindas iblis kedua, yang tampaknya ditekan oleh dewa jahat kedua di zaman kuno. Yuexi dia terus membuka mulutnya dan menjelaskan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Ini benar-benar penjara penindas iblis kedua. Xiao Yan sedikit lega mendengar kata-kata persetujuan Yuexi. Namun, menurut para ahli dari klan Fire Elf, mereka dengan jelas mengetahui lokasi penjara penindas iblis di mana Yao Ji berada, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuknya. Tampaknya agak aneh. Mu mata indah Yingying tercekik, cemas, menatap Yuexi. Informasi tentang inti wilayah api tak berujung ini jelas hanya ada di tangan beberapa dari mereka. Penjara iblis kota kedua memiliki nama yang aneh, Dark Secret Abyss, yang tidak hanya berisi dewa jahat kedua di luar zaman kuno, Kaisar Desolate Darah Suci, kekuatannya telah mencapai tingkat kuasi 8 di zaman kuno, dan sekarang aku takut dia telah benar-benar melangkah ke dalamnya. Sangat sulit untuk memahami tingkat 8 yang sebenarnya.
Selain itu, tampaknya ada banyak aura tersembunyi di penjara penindas iblis, yang berbahaya. Kata Yuexi lembut, tapi tidak peduli bagaimana yang terakhir menggambarkan bahaya, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Aku tahu tujuan perjalananmu, tapi perjalanan ini berbahaya dan kamu harus sangat berhati-hati. Adapun pintu masuk Yaoji, cahaya bulan ini akan memandumu. Melihat arogansi Xiao Yan, Yuexi sedikit menggelengkan kepalanya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tangannya, dan jejak bulan yang cerah perlahan mengalir ke wajah Xiao Yan, yang mengandung semacam fluktuasi misterius. Apakah ada yang lain? Melihat bahwa Xiao Yan dan keduanya telah mengumpulkan kecemerlangan cahaya bulan di saku mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pergi, Yuexi berkedip dan bertanya. Yue senior berada di penjara penindasan iblis keempat, tetapi kekuatanmu tidak boleh ditekan oleh dewa jahat keempat kuno dari peringkat reinkarnasi ketujuh. Xiao Yan masih mengungkapkan keraguan di dalam hatinya, bagaimanapun juga Yuexi adalah sosok kuno, dan apa yang dia ketahui berada di luar dugaan orang. Aku tidak takut pada dewa jahat keempat, aku hanya merasakan aura aneh, memasuki penjara penindasan iblis, dan kemudian menghindarinya. Yuexi perlahan membocorkan senyum menawan. Terima kasih, senior, ayo segera berangkat. Mereka berdua mendengar kata-kata itu dan pergi dari sini perlahan, menuju keluarga peri api. Bagaimanapun juga, lokasi penjara iblis kota kedua masih harus melewati gerbang. Keluarga peri api, keturunan klan Xiao, api suci berubah menjadi roh. Keduanya memiliki hampir lusinan api suci. Ini benar-benar mengejutkan. Tidak mungkin untuk jatuh dengan mudah. Saat itu, untuk mengejar jejak Dewa Bulan dan seruling Suanyu, saya melakukan perjalanan ke tempat yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi saya masih tidak dapat menemukan dua objek ilahi ini. Apakah benar-benar ada seseorang di balik ini yang secara diam-diam memanipulasinya? Jika saya dapat menemukan keduanya, dikombinasikan dengan teknik misteri bulan, itu sudah cukup untuk mengetahui teknik maju ke God of War, Higgs. Suara samar itu perlahan jatuh. Yi kecil. Ketika Xiao Yan dan Mu Yingying tiba di kediaman peri api, semua kepercayaan peri api sudah menunggu di sini. Jelas, ketika Xiao Yan dan keduanya pergi ke surga, alam api tanpa akhir diberitahu peri api. Tuan Xiao Yu, sekelompok pembangkit tenaga peri api melonjak di belakang mereka, mencoba menghela nafas. Oke, kata-kata sopan akan dihilangkan. Xiao Yan melambaikan tangannya sedikit, benar-benar tidak ingin membuang waktu di sini. Kakak kedua, hehe. Melihat kedatangan Xiao Yan yang mulus, Xiao Yi, Penatua Agung dan yang lainnya datang ke arah mereka, dengan senyum puas di wajah mereka. Adalah puncak peringkat reinkarnasi lapisan kelima. Melihat Xiao Yi seperti ini, Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Mu Yingying hari ini, di bawah budidaya beberapa api suci dan pil obat, telah mencapai kekuatan menakutkan dari tingkat reinkarnasi lapisan kelima. Pertumbuhan kekuatannya di masa depan akan meningkat dengan segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yi membawa segel reinkarnasi Yaoji, agak menakutkan memiliki peningkatan kekuatan seperti itu. Mari kita berbisnis dulu. Lokasi segel mahkota Yaoji telah ditentukan, dan itu ada di jurang suci yang gelap. Hanya saja ada terlalu banyak atmosfer yang mencurigakan di sekitar kota iblis kedua ini, bahkan jika itu menghabiskan banyak biaya untuk kita, elf api yang kuat. Tampaknya ada zona kematian tak bernyawa di sekitar penjara iblis kota ini, yang tidak dapat dengan mudah diinjak. Penatua di samping berkata dengan sungguh-sungguh, jelas mereka mencoba menyelamatkan Yaoji sebelumnya. Saya telah memasuki jurang yang gelap dan kehampaan berulang-ulang, tetapi terlepas dari kerugian besar, saya belum mendapatkan informasi yang berguna. Aku akan bertanggung jawab penuh atas penjara iblis kota kedua. Aku, Xiao Yi, dan Yingying akan pergi ke perjalanan ini, dan sisanya akan tinggal di kediaman klan. Oke, mereka berempat baru saja berbicara, tubuh melintasi rintangan dari kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung pergi ke penjara iblis kota kedua. Dengan bantuan kekuatan luar angkasa dari para tetua klan peri api, Xiao Yan dan ketiganya langsung diteleportasi ke tujuan mereka. Pada saat yang sama, hati sanubari seluruh klan Fire Elf juga tegang, karena mereka tidak tahu apakah penyelamatan Yaoji kali ini bergantung pada tiga orang ini saja. Tetapi bahkan jika mereka tidak sabar, ketika menghadapi area aneh seperti penjara iblis kota kedua, momen ketidakberdayaan muncul dari pikiran mereka. Pada saat ini, mereka tampaknya harus menunggu dengan tenang, berdoa dengan tulus untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Mengikuti tindakan Xiao Yan dan yang lainnya, seluruh dunia seribu besar perlahan berubah, tetapi tidak ada yang tahu apakah situasinya baik atau buruk. Kekosongan berubah, dan mereka bertiga hanya menghabiskan puluhan menit sebelum berhasil mencapai tujuan.
Melihat sekeliling, ada dunia redup yang ukurannya hampir 10.000 kaki. Dalam kehampaan redup, ada sinar cahaya redup yang mengambang di kegelapan, suram dan sengsara, dan aura sedih kematian tak berujung menyelimuti seluruh dunia. Jika Anda tinggal untuk waktu yang lama, saya khawatir bahkan pikiran Anda akan terdistorsi. Boom! Segera, tepi kekosongan ini sedikit melonjak, dan pusaran ruang yang dibentuk oleh kekuatan sihir misterius muncul, dan tubuh Xiao Yan dan ketiganya tetap di sana. Namun, dengan munculnya gerakan seperti itu, tampaknya ada aura tak terhitung yang memproyeksikan dari segala arah menuju Xiao Yan dan mereka bertiga di seluruh dunia gelap. Beberapa fluktuasi keserakahan dan kejahatan menyebar dalam kebingungan, menyebabkan beberapa orang memiliki perasaan yang tidak disengaja di hati mereka. Bubarkan. Di pusaran air, Xiao Yan melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan reinkarnasi yang agung dengan mudah menghancurkan kotoran ini. Saat aura kotor menghilang, tubuh Xiao Yan berdiri di udara, dan api suci 9 warna di sekujur tubuhnya perlahan melepaskan gelombang panas. Wajah tampan yang terakhir juga memiliki aliran cahaya yang muncul, dan bahkan cincin api kaisar, yang selalu sunyi, benar-benar merasakan beberapa fluktuasi yang telah lama hilang dari sini, dan mengeluarkan napas panas sepanjang waktu. Dunia di sini tampaknya dipenjara oleh beberapa kekuatan. Seluruh dunia besar seperti sangkar, tetapi hanya yang disebut penindasan iblis kedua yang tidak dapat dilihat tampaknya yang disebut penjara penindasan iblis kedua ini adalah tempat yang berbeda, ruang untuk eksis. Mengapa kamu tidak menemukan penjara penindas iblis? Xiao Yi dan Mu Yingying melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun, dan segera bertanya pada Xiao Yan. Tampaknya Xiao Yan baru saja masuk ke sini, dan napas di tubuhnya telah mengalami semacam perubahan. Xiao Yi, kamu peri api telah menyelidiki tempat ini, bagaimana penyelidikannya? Wajah Xiao Yan sedikit tenggelam, jelas merasakan ancaman samar dari kekosongan di sini. Tapi Xiao Yan hari ini, meskipun kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat 8, tetapi hanya mengandalkan nyala api suci 9 warna di tubuhnya, bahkan jika ia ditempatkan di reinkarnasi tingkat 8, sulit untuk menemukan lawan. Bagaimanapun, kekuatan api suci sekarang dengan kemajuan kekuatan Xiao Yan, orang-orang semakin ketakutan. Perpaduan 9 api suci dengan atribut yang berbeda dapat digambarkan sebagai penghancur bumi. Ada banyak energi jahat kotor yang tersisa di kehampaan di sini, tetapi tidak peduli bagaimana kita mencarinya, kita tidak dapat menemukan pintu masuk ke penjara penindas iblis. Tapi tanda reinkarnasi di dahiku, serta para tetua klan dan yang lainnya. Telah disimpulkan bahwa penjara iblis kota kedua memang tersembunyi di sini. Xiao Yi juga sedikit bingung untuk beberapa saat, apakah ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. The Dark Secret Abyss, penjara iblis kedua, seluruh dunia dakian penuh dengan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tingkat bahaya di sini adalah salah satu dari sedikit tempat berbahaya di dunia dakian. Hanya penjara penindas iblis kedua yang menyegel dan menekan dewa jahat kedua. Yao Ji dimahkotai dengan orang yang begitu kuat, dan hanya ada penjara penindas iblis pertama yang legendaris, saya khawatir itu akan menjadi keberadaan yang lebih menakutkan. Sesyah. Di saat ragu-ragu, Xiao Yan dengan lembut merentangkan tangannya dan menyebarkan kecemerlangan bulan yang diberikan senior Yuexi kepadanya. Tetapi bahkan kekuatan yang terakhir berdiri dengan tenang dan tidak tergerak di dunia ini. Wajah Mu Yingying sedikit bermartabat, tidak mungkin bagi senior Yuexi untuk menipu mereka, tetapi mengapa hal ini tidak efektif? Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Xiao Yan melihat cahaya bulan di depannya, dan dengan bantuan cahaya redupnya, dia perlahan melihat sekeliling. Di sini, tidak ada lorong atau pintu masuk lain, dari persepsiku, tempat ini tampak seperti gua dan jurang tak berdasar. Lihatlah tepian di sekitarnya untuk melihat apakah ada beberapa hal yang tidak jelas. Xiao Yan pertama, aku memejamkan mata dan beristirahat, kekuatan jiwa yang luas menyebar, dan menyelidiki setiap sudut dunia yang gelap ini, tetapi aku tidak menemukan sedikit pun yang aneh, jadi aku tidak bisa tidak mengatakannya. Oke, suara itu jatuh begitu saja, dan mereka bertiga berpisah satu sama lain dan berjalan menuju tepi kehampaan. Dengan pemisahan ketiganya, sebenarnya ada lapisan batu coklat tua di tepi kekosongan ini, batu-batu itu ditutupi dengan garis darah jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dipenuhi dengan kejahatan yang tak terlukiskan, tampaknya telah direndam selama ribuan tahun. Batu-batu ini memiliki atmosfer yang sangat kuat dari ras jahat asing. Ketiganya bertemu lagi, dan bentuk di telapak tangan mereka tidak rata, tetapi garis berwarna darah sangat mengejutkan. Hal-hal ini biasa di mata orang lain, tetapi mata Xiao Yan tiba-tiba menatap garis-garis di batu, seolah-olah dia punya perasaan. Berdengung. Dalam sekejap,
Xiaoyan sangat menyadari sesuatu. Api 9 warna memenuhi langit dan menutupi bumi, benar-benar mengubah tempat ini menjadi lautan api. Aura api yang tak berujung menyebabkan suhu di sini meningkat tajam, dan semua aura jahat itu seperti ngengat yang berterbangan, seketika padam seperti api. Ternyata sebenarnya ada serangkaian kekuatan sihir di luar penjara penindasan iblis sebagai perisai, yang membingungkan publik. Tidak heran itu sangat misterius. Tanpa menunggu dua orang di sekitarnya berbicara, Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar dan menarik tubuh keduanya ke belakang dalam sekejap. Di depan tepi kehampaan di lautan api suci, ada semburan suara yang menghancurkan. Setelah beberapa saat, seluruh dunia yang redup mulai terdistorsi dan berubah. Setelah beberapa saat, saya melihat bahwa di kehampaan luas yang awalnya kosong, tiba-tiba ada formasi kuno yang luar biasa berukuran sekitar 1000 kaki, dan formasi kuno memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan, yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Di dalam, Fang adalah tempat penjara iblis kota kedua berada. Formasi kuno baru saja muncul, dan cahaya bulan di atas telapak tangan Xiaoyan melompat seketika dan mengalir langsung ke dalamnya. Sebuah pintu cahaya kuno perlahan muncul di depan mata. Ayo pergi, mari kita temui apa yang disebut penjara iblis kota kedua. Begitu kata-kata itu jatuh, tanda reinkarnasi di alis Xiaoyi sedikit bersinar, dan piano ajaib di belakangnya juga perlahan bergetar. Adapun Mu Yingying, tubuhnya Burning Jue, Saint Flame dan reinkarnasi Seal juga beroperasi. Baginya, dia telah tinggal di domain api tanpa akhir, dan pertumbuhan kekuatannya sendiri yang berlebihan telah meninggalkan banyak gejala sisa. Untuk mengatasi gejala sisa ini, dia akan sepenuhnya menerima reinkarnasi Xiao Lingshan di masa depan. Kehidupan pertempuran dan kematian dapat menyembuhkan gejala sisa ini. Ketika mereka bertiga menyapu gerbang cahaya kuno pada saat yang sama, persepsi jiwa besar Xiaoyan sendiri, dia memperhatikan bahwa fluktuasi spasial yang sangat kuat menjulang, cahaya darah yang kuat menyebar, dan kemudian dengan cepat meredup. Xiaoyan ini diam-diam diaktifkan kekuatan di tubuhnya, menjaga kewaspadaan di sekelilingnya setiap saat. Ini adalah kekosongan yang menakutkan. Sekilas, tidak ada bahaya dalam imajinasi. Yang menarik perhatian hanyalah dunia eksotis yang terdiri dari gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di kehampaan, melihat sekeliling, sepertinya ada aura yang sangat tidak jelas di ujung tanah eksotis ini. Di antara ketiganya, hanya mata jernih Xiaoyi yang berkedip sedikit, dan sepertinya dunia pada akhirnya merasakan panggilan dari darah, atau bahkan jiwa. Sekelompok orang menyapu langit, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di ujung dunia yang eksotis ini. Pada akhirnya, hanya sebuah kotak besar yang muncul, tetapi tanah di sini bahkan kosong, samar-samar menunjukkan pemandangan yang sangat aneh. Perasaan patah itu mengganggu. Di kedalaman alun-alun, berdiri sebuah aula raksasa yang mengangkat langit. Ada ukiran potret berbagai binatang mitos di aula, seolah-olah digunakan untuk menekan atau menyegel sesuatu, tetapi sekarang telah lapuk dan bobrok. Di sana adalah jejak rusak yang tak terhitung jumlahnya dan debu mengambang di kehampaan di atas. Hanya aura agung yang memancar dari seluruh tubuh aula raksasa yang berkali-kali lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi biasa. Wajah mereka bertiga sedikit tenggelam, dan mata mereka menatap serius ke aula raksasa ini. Kekosongan di sekitar aula raksasa tampaknya dikejutkan oleh kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Di sekitar aula, ada lingkaran fluktuasi aneh yang terjalin oleh ungu iblis dan energi berwarna darah. Di bawah tekanan seperti itu, seluruh kekosongan bergetar dan bersenandung. Adalah tempat persembunyian yang mulia Yaoji. Menatap aula raksasa yang sangat aneh ini, gelombang reinkarnasi yang dilepaskan oleh alis Xiaoyi menjadi semakin panas. Namun, saat matanya tertuju, tubuh Xiaoyi tiba-tiba menegang, seolah-olah di menara raksasa ini, selain napas Yaoji, ada semacam fluktuasi mengerikan yang menyesakkan, yang membuat orang mati lemas. Kembalilah sedikit, aku akan mencobanya. Telapak tangan pucat itu perlahan terangkat, dan dengan mudah terjalin dengan api cantik 9 warna. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengguncang aula raksasa di depannya. Kekuatan mengerikan seperti itu cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik dari lapisan reinkarnasi lapisan ke-7, tetapi ketika ia bekerja di aula raksasa, itu tidak menyebabkan gelombang apapun. Melihat situasi aneh ini, kulit Xiaoyan sedikit berubah, dan matanya dipenuhi dengan keganasan, menatap aula raksasa ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di sekitar aula raksasa yang sedikit rusak, gelombang yang membuatnya sedikit gelisah bangun dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya serangannya sendiri membangkitkan nafas ini, kekuatan ini. Mundur. Dalam sekejap, Xiaoyan tiba-tiba berseru, dan ketiga tubuh itu langsung melepaskan diri dari ruang lingkup alun-alun besar,
perlahan bercokol di langit, menatap tajam pada perubahan di sekitar aula raksasa. Boom! Pada saat ini, pilar darah besar yang mencapai langit tiba-tiba melonjak dari seluruh tubuh aula raksasa. Itu membawa energi serakah dan menabrak langsung ke lokasi Xiao Yan. Rusak. Wajah Xiao Yan bermartabat, dan saat dia melambaikan lengan bajunya, pilar api suci yang indah juga menghadap yang terakhir. Keduanya bertabrakan, dan suara ledakan yang mengejutkan memenuhi dunia, tetapi kedua serangan itu terbagi rata. Xiao Yan, apa itu? Pada saat ini, wajah cantik Mu Yingying menjadi serius, dan jari Qiong tiba-tiba bergerak, menunjuk ke sekelompok benda aneh di bawah aula raksasa dan berkata. Di depan gerbang aula raksasa yang awalnya kosong, ada ribuan sinar merah darah dari cahaya dan tenda ungu aneh yang perlahan berkumpul bersama, dan gelombang menakutkan yang membuat ketiga orang itu merasa tidak nyaman perlahan terpancar darinya. Sinar cahaya berwarna darah, ungu, dan dua warna beredar dengan cepat di tanah, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi lapisan cahaya jahat yang berukuran beberapa lusin meter. Kekuatan ungu yang sangat berbeda mengalir di atasnya. Fluktuasi aura yang berasal dari lapisan cahaya bahkan setara dengan Xiao Yan. Tidak mungkin. Dengan rasa reinkarnasi, mata Xiao Yi tiba-tiba dibanjiri kesedihan, karena salah satu dari dua aura di atas lapisan cahaya adalah Yao Jimian Under the Power. Mungkinkah dewa jahat ini telah melahap mahkota Yao Ji? Tapi jika mahkota Yao Ji jatuh sepenuhnya, segel reinkarnasi juga akan benar-benar menghilang. Tapi mengapa kekuatan di atas lapisan cahaya ini begitu murni? Xiao Yan juga sedikit menyipitkan matanya. Dia cukup beruntung untuk bertemu dengan dewa jahat kedua Yin Course di klan Fire Elf sebelumnya. Kekuatan, bentuk, dan suaranya tidak sebagus sekarang. Yang terpenting, Xiao Yan samar-samar merasa, aura kebangkitan yang menjulang di lapisan cahaya ini tampaknya bukan dewa jahat, tetapi aura menakutkan yang sebanding dengan peringkat reinkarnasi ke-8, menyebabkan Xiao Yan ragu untuk sementara waktu. Boom! Tanpa menunggu Xiao Yan berbicara, segel reinkarnasi Xiao Yi mulai bergerak, dan piano ajaib di tangannya melepaskan kekuatan mengerikan yang menggoyahkan pikirannya. Tubuh Mu Yingying terbakar dengan tekad, dan beberapa api suci tidak aktif tubuhnya pada saat yang sama. Kaca. Suara pecah yang tajam membuat dunia tiba-tiba sunyi, lapisan cahaya di tanah alun-alun perlahan hancur, dan aura yang sangat jahat perlahan keluar darinya. Lapisan cahaya hancur, dan sepasang lengan yang ditutupi dengan pembuluh darah merah menonjol keluar terlebih dahulu, dan Xiao Yan sedikit terkejut dengan jenis fluktuasi di atasnya. Ini memang pembangkit tenaga jahat yang sebanding dengan peringkat reinkarnasi berunsur 8. Segera setelah itu, semua lapisan cahaya terkelupas, dan seorang pria muda perlahan-lahan keluar darinya. Orang ini memiliki tubuh yang ramping, tetapi lengan dan kakinya sangat bengkok dan aneh, dan kekuatan aneh yang menjulang membuat dunia sedikit bergetar. Segera setelah yang terakhir muncul, sudut mulutnya yang tampan pecah menjadi senyum hiruk-pikuk, dan kemudian dia benar-benar menjulurkan lidahnya yang hitam pekat, matanya yang sedikit berapi-api melonjak. Dia menjilatnya dengan rakus. Dua kakak laki-laki dan seorang wanita muda, apakah kamu ingin datang dan bermain denganku? Setelah beberapa saat, wajah mempesona pemuda itu melonjak, dan dia membuka mulutnya dalam sekejap, dan senyum yang hampir gila memenuhi udara. Pada saat itu benar-benar muncul, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tiga orang berguling dan bergerak jelas, ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik jahat tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya, mereka bertiga sekarang merasakan sedikit tekanan ketika mereka bergabung. Hanya saja banyak pertanyaan di hati mereka yang masih mengganggu mereka bertiga. Apakah orang ini yang disebut dewa jahat kedua? Namun, Xiao Yan merasa ada yang tidak beres tentang masalah ini. Bagaimana mungkin dewa jahat kedua ada dalam penampilan yang begitu mudah? Dilihat dari situasi klan peri api, Yao Ji, yang bergerak, tampaknya tubuh asli dewa jahat kedua belum ditemukan.